Aku disiksa habis-habisan di kediaman Perdana Menteri, hingga tubuhku kurus kering bagai tengkorak. Menjelang ajal, aku memohon dengan sangat agar dia mengampuni sekteku. Namun dengan mengertakkan gigi, dia membentakku. Aku akan memusnahkan seluruh sekte Yuntian tanpa sisa, untuk menemani kematian Su Yan. Kebencian itu begitu merasuk hingga ke tulang dan jiwaku. Di saat napas terakhirku berembus, sayup-sayup kulihat bayangan putih menerobos masuk ke kediaman Perdana Menteri. Kilatan pedang menebas, dan darah pun memercik. Saat membuka mata kembali, aku ternyata telah kembali ke hari di mana Wen Ruyan datang ke sekte Yuntian untuk meminang Su Yan. Aku menatap Wen Ruyan yang melangkah ke tengah aula utama, memberi penghormatan dengan menangkupkan kedua tangan. Ketua sekte, saya ingin menikahi putri Perdana Menteri, Su Yan, sebagai istri kedua yang setara. Mohon ketua sekte mengabulkannya. Bukankah sang sarjana terbaik ini seharusnya menikahi gadis suci, dan menjadi menantu idaman sekte kita? Dia hanyalah seorang sarjana miskin, yang bisa sukses besar hanya karena bantuan sekte kita. Pernikahan ini sebenarnya dia yang menumpang naik derajat. Keterlaluan, beraninya kamu mempermainkan pertunangan ini. Apalagi sampai merendahkan martabat gadis suci. Su Yan sudah mengandung darah dagingku. Aku tidak bisa mencampakkannya. Kurang ajar, dasar pengkhianat tak tahu malu yang tidak tahu balas budi. Guru. Su Mei rela mengalah demi kebahagiaan mereka, dan secara sukarela membatalkan pertunangan ini. Aku, Su Mei, adalah gadis suci dari sekte Yuntian. Untuk pernikahanku, aku bersedia melakukan undian untuk memilih suami yang baru. Siapapun yang terpilih nanti, aku, Su Mei, tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menginginkan keadilan dan rasa hormat. Su Mei, menikah denganku adalah keberuntungan bagimu. Jangan tidak tahu diuntung. Aku mendengus sinis. Dia pikir hanya dia saja yang boleh menikah lagi. Melarangku membatalkan pernikahan ini. Sungguh tidak masuk akal sekali. Guru agung yang duduk di tahta menatapku dengan tatapan mendalam. Beliau mengangguk perlahan. Tetua kedua membawa tabung undian bambu ke depan. Setelah diguncang, sebatang stik bambu terjatuh ke lantai. Entah mengapa, hatiku tiba-tiba merasa agak tegang. Kehendak langit ternyata memilih Jiang Huai. Dia hanyalah seorang murid pekerja kasar paling tidak mencolok di sekte ini. Apa? Jiang Huai. Si murid pekerja kasar itu. Pecundang yang bahkan belum bisa menembus ranah pemurnian Qi. Bagaimana bisa dia menikahi sang gadis suci? Wen Ruyan berdiri di tengah aula. Matanya penuh dengan rasa puas di atas penderitaanku. Seolah-olah dia sedang mengejekku. Lihat saja calon suami hebat yang terpilih untukmu. Aku berdiri terpaku di tempat, mendengarkan bisik-bisik yang ramai di sekelilingku. Sesaat, pikiranku terasa linglung. Aku tahu nama Jiang Huai ini. Dia adalah murid pekerja kasar sekte Yuntian yang sudah masuk selama 5 tahun. Namun kultivasinya tidak menunjukkan kemajuan sama sekali. Sepanjang hari dia selalu diam 1000 bahasa. Kehadirannya begitu redup hingga hampir tidak pernah dianggap ada. Karena ini adalah kehendak langit, Jiang Huai menerima titah ini. Wajahnya sangat tampan bagaikan Pan-an. Meski hanya mengenakan pakaian kain rami abu-abu yang lusuh, aura mulia di sekujur tubuhnya tetap tidak bisa disembunyikan. Langkah kakinya begitu mantap saat berjalan mendekatiku, saat bertatapan dengan matanya yang sedalam jurang tanpa dasar. Entah mengapa, detak jantungku mendadak berhenti sekejap. Dalam ingatan kehidupan masa laluku, aku tidak pernah benar-benar memperhatikan orang ini. Namun saat ini, entah kenapa aku merasa, cara dia menatapku tidak seperti tatapan orang yang baru pertama kali bertemu. Sorot matanya seakan menyimpan terlalu banyak perasaan rumit, kelembutan, rasa syukur, dan ada juga hal lain yang tidak bisa kupahami. Seperti rasa rindu yang teramat sangat, yang terpisah oleh ribuan gunung dan samudra. Su Mei, kau adalah seorang gadis suci yang agung. Bagaimana bisa kau sudi menikah dengan sampah seperti dia? Dia sengaja menekankan kata tidak berguna dengan sangat tajam. Kamu tidak akan pernah bahagia. Dia seolah menyiratkan bahwa aku hanya sedang bertindak karena emosi, dan mempermainkan pernikahan yang menentukan seluruh sisa hidupku. Lalu, apakah membiarkan dua wanita melayani satu suami akan membuatku bahagia? Wen Ruyan dibuat bungkam oleh sindiranku hingga tidak bisa berkata-kata. Aku tidak mundur sedikit pun. Aku berdiri dan melangkah maju 1 langkah. Suaraku terdengar jelas dan lantang. Aku, Su Mei, selalu memegang ucapanku. Undian telah ditarik, orangnya pun sudah ditetapkan. Mulai hari ini, Jiang Huai adalah suamiku, suami dari Su Mei. Aku, Jiang Huai, bersumpah demi keteguhan jiwaku, dalam hidup ini hanya akan menikahi 1 istri, dan tidak akan pernah mendua. Bagi seorang kultivator, keteguhan jiwa adalah hal yang paling utama. Bersumpah demi keteguhan jiwa, jika sampai dilanggar, akibat paling ringannya adalah seluruh kultivasi akan lenyap, dan paling parah, jiwa raga akan musnah berkeping-keping. Ini adalah sumpah yang paling berat.
tanpa ada tandingannya. Aku terpaku menatap Jiang Huai. Lubuk hatiku yang sekian lama sunyi bagai air mati, untuk pertama kalinya memunculkan riak. Baiklah, kalau begitu mohon guru menetapkan hari pernikahan kami. Wajah Wen Ruyan seketika menggelap sepenuhnya. Dia mengertakkan giginya, menatapku tajam-tajam, lalu mendengus dingin. Bagus sekali, Su Mei. Kuharap kamu tidak akan pernah menyesal. Dia mengibaskan lengan bajunya dengan kasar, lalu melangkah pergi dengan cepat. Menyesal, hal yang paling kusesali di kehidupan masa laluku adalah menyelamatkan pria pengkhianat seperti dirinya. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku kembali ke kediaman gadis suci. Begitu pintu tertutup rapat, seluruh tenaga yang kupaksakan sepanjang hari langsung runtuh seketika. Aku bersandar pada daun pintu, lalu perlahan merosot hingga terduduk di lantai. Wen Ruyan sudah pergi, tapi semuanya masih jauh dari kata selesai. Dia akan kembali ke ibu kota. Dia pasti akan menghasut Perdana Menteri dan memperkeruh suasana. Pembalasan dari keluarga Su pasti tidak akan lama lagi. Sementara itu, Sekte Yuntian telah kehilangan kesempatan untuk menjalin aliansi pernikahan dengan sang juara ujian kekaisaran. Keluarga-keluarga bangsawan kecil dan menengah yang awalnya mengabdi pada kami, pasti akan mulai menimbang-nimbang kembali. Apakah mereka harus tetap setia mengikuti kami, atau mencari pelindung baru yang lebih berkuasa? Dan yang lebih gawat lagi, jimat pembalik yin yang, karena efek serangan baliknya, membuat tingkat kultivasiku saat ini perlahan-lahan mulai memudar. Secercah energi spiritual mengalir keluar dari ujung jariku. Terasa lemah, namun untungnya masih cukup stabil. Untung saja serangan balik itu belum berlangsung terlalu lama, sehingga kekuatanku tidak sampai lenyap sepenuhnya. Hanya saja, tingkatanku merosot dari pertengahan Yuan Ying ke tahap awal Jin dan energi itu bahkan masih perlahan-lahan mengikis pondasiku. Kecepatan kultivasiku sekarang pun jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan kehidupanku yang sebelumnya. Biarpun begitu, aku masih punya waktu. Selama aku bisa segera menemukan cara untuk mengatasinya dan memulihkan kembali seluruh kekuatanku, jalan menuju keabadian masih terbuka lebar bagiku. Di kehidupan kali ini, asalkan aku tidak mencari mati sendiri, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghancurkan jalan kultivasiku. Baru saja aku membatin, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki yang sangat halus dari balik jendela. Seseorang sedang mondar-mandir di luar kediaman gadis suci. Gantungan giok itu dihiasi dengan ukiran pola yang sangat rumit. Ini pusaka tiada taraf untuk memulihkan pondasi kultivasi. Harta karun seperti ini hanya pernah tercatat dalam kitab-kitab kuno. Kupikir semuanya sudah habis dipungut orang. Dia akhirnya menoleh. Sinar rembulan menerangi wajahnya yang rupawan. Tatapan matanya berkilau terang, bagaikan bintang di langit malam. Suaranya terdengar berat dan dalam. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lenyap begitu saja ditelan kegelapan malam. Aku terpaku di tempat selama beberapa saat, tidak tahu harus bereaksi apa. Begitu aku tersadar, di depan pintu sudah tidak ada satu orang pun yang tersisa. Hanya ada angin malam yang berembus, membuat dedaunan bergemerisik pelan. Aku menunduk, menatap giok penenang jiwa di tanganku, sembari menggumamkan kembali kata-katanya barusan. Entah mengapa, pipiku terasa sedikit memerah hangat. Cih, suami apanya? Menikah saja belum? Pria itu tidak sesederhana kelihatannya, tapi sepertinya dia tidak berniat buruk padaku. Aku kembali ke tempat tidur, lalu duduk bersila, dengan menggenggam erat liontin giok di telapak tanganku. Aku mulai menyalurkan tenaga dalam untuk menyerap energinya. Kali ini, aku harus bertahan hidup. Aku harus menjadi dewa, melindungi sekte, dan juga mengungkap rahasia yang disimpan pria itu. Keesokan harinya, begitu aku membuka pintu kamar, aku langsung dikejutkan oleh dua tamu tak diundang. Wen Ruyan, dengan rambut yang diikat mahkota giok,
tampak begitu gagah dan menawan. Dia memang memiliki rupa yang elok layaknya seorang sarjana terbaik. Di sampingnya, seorang wanita bergaun panjang kuning muda, dengan wajah yang cantik dan anggun, tampak bersandar manja di pelukan Wen Ruyan. Wajahnya terlihat begitu memelas. Dia adalah Su Yan. Wanita kesayangan Wen Ruyan, sekaligus saudari baik yang berbagi suami denganku di kehidupan sebelumnya. Saat melihat sepasang manusia menjijikkan ini di hadapanku, aku hanya merasa sangat muak. Kakak, semua ini salahku. Tapi, aku dan Kak Yan benar-benar saling mencintai. Sekarang, aku bahkan sedang mengandung darah dagingnya. Kami juga tidak ingin membuat kakak menderita. Kakak, tolong jangan karena terbawa emosi sesaat, malah menikah dengan pria tidak berguna itu. Pertama, aku bukan kakakmu. Kamu tidak punya hak untuk memanggilku begitu. Kedua, apa urusannya denganku jika kamu sedang hamil? Aku bukan ayah dari anakmu, jadi tidak perlu berpura-pura malang di hadapanku. Wajah Su Yan seketika berubah merah padam. Berpura-pura sedih sambil menyeka air mata di sudut matanya dengan sapu tangan. Aku tidak tahu. Kau jelas-jelas tahu semuanya, tapi kau memilih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Deru napasnya jelas terdengar kacau sesaat. Pupil matanya mengecil seketika. Secara tidak sadar ia melangkah mundur. Aku menatap reaksinya. Secercah harapan terakhir di lubuk hatiku juga ikut lenyap tak berbekas. Di kehidupan sebelumnya, sampai mati pun aku tidak pernah tahu kalau sejak awal, Wen Ruyan sudah mengetahui kebenaran tentang jimat pembalik yin dan yang. Dia menyaksikan sendiri saat aku mencuri jimat itu, membiarkan seluruh kultivasiku lenyap begitu saja, lalu dengan tenang menikmati keberuntungan yang kubayar dengan nyawaku. Dari awal sampai akhir, aku hanyalah sebuah lelucon. Kebencian yang membara hampir saja menelanku bulat-bulat. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan hasrat membunuh yang bergejolak di dalam dada. Suaraku kembali tenang, namun terdengar jauh lebih dingin dari biasanya, penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Wen Ruyan, utangmu padaku, dan utangmu pada Sekte Yuntian, akan kutagih satu persatu sampai lunas. Baru saja kata-kata itu terucap, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Tatapanku menyapu jubah sutra yang dikenakan Wen Ruyan, lalu beralih menatap Su Yan. Sudut bibirku terangkat, menyunggingkan senyum dingin. Oh,
Ya, di kediaman Zhuang Yuanmu saat ini, lukisan dan kaligrafi berharga itu, pajangan, bahkan jubah sutra yang kau pakai saat ini, semuanya adalah barang yang kubawa dari Sekte Yuntian. Aku menggunakan harta pribadiku, hanya demi menjaga gengsimu. Nanti, aku akan menyuruh orang untuk mengambilnya kembali satu persatu. Tidak akan kusisakan sedikit pun untukmu. Wajah Wen Ruyan sudah menggelap begitu rupa, hingga sulit digambarkan dengan kata-kata. Dari sudut mataku, tiba-tiba, aku melihat tusuk konde giok putih yang tersemat di rambut Su Yan. Benda itu adalah hadiah di hari ulang tahunku yang ke-15. Pemberian dari guruku. Teksturnya begitu halus, dengan ukiran yang sangat indah. Barang yang dulu paling aku hargai. Di kehidupan sebelumnya, aku menyerahkannya sendiri kepada Wen Ruyan. Sebagai tanda cinta kami, tak disangka, dia malah memberikan benda itu kepada Su Yan. Nadaku seketika mendingin, tanpa menunggu Su Yan sempat bereaksi. Aku mengulurkan tangan, lalu merenggut paksa tusuk konde giok itu dari kepalanya. Begitu kuatnya tarikanku, hingga beberapa helai rambutnya ikut tercabut. Su Yan merintih kesakitan, wajahnya tampak sangat panik. Kakak, kenapa kakak kasar sekali? Aku memegang tusuk konde itu, mengamatinya di bawah terik matahari. Mataku menyiratkan rasa jijik yang mendalam, kotor. Aku tidak sudi menyimpannya lagi. Selesai bicara, aku mengerahkan tenaga di pergelangan tanganku. Terdengar bunyi patahan yang nyaring. Tusuk konde giok putih yang indah itu seketika patah menjadi dua di tanganku. Serpihan giok jatuh berserakan di lantai, menimbulkan suara denting yang nyaring. Persis seperti hatiku yang hancur di kehidupan lalu, yang tidak akan pernah bisa utuh kembali. Wajah Su Yan berubah dari merah menjadi pucat pasi, lalu membiru karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Wen Ruyan akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia segera memapah Su Yan yang tampak hampir pingsan, lalu menatapku geram sambil mengertakkan gigi. Su Mei, lancang sekali kamu. Wen Ruyan, ingat baik-baik. Tanpa diriku, kamu bukan apa-apa. Kau tidak punya apa-apa. Kekayaan dan kejayaanmu, gelar Zhuang Yuanmu, semua yang kau miliki, semuanya akulah yang memberikan. Jika aku bisa memberikannya padamu, aku juga bisa menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Aku mengibaskan tanganku, bagai mengusir lalat yang mengganggu. Sekarang, bawa wanitamu itu. Dan jangan kotori mataku. Wajah Wen Ruyan seketika memerah padam, campur aduk antara rasa malu dan murka. Dadanya naik turun dengan kasar. Pancaran kebencian di matanya seolah hampir meluap. Gigi-giginya terkatup rapat, menahan amarah yang begitu dahsyat. Tiba-tiba, dia melangkah maju dengan cepat, tidak memedulikan tarikan dari Su Yan, dan mendekatkan wajahnya ke telingaku. Suaranya begitu lirih, hanya kami berdua yang bisa mendengar. Syarat akan ancaman yang begitu keji, dengan sedikit kegilaan yang samar. Su Mei, jangan senang dulu. Aku bisa menghancurkanmu sekali. Aku juga pasti bisa menghancurkanmu untuk kedua kalinya. Kata-kata itu bagaikan sambaran petir yang meledak hebat di dalam kepalaku. Seluruh darah di tubuhku rasanya membeku seketika. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke sekujur tubuhku. Bahkan napasku pun terasa terhenti. Wen Ruyan dia juga terlahir kembali.
40% sumber daya kultivasi sekte berasal dari alokasi pihak kekaisaran, yaitu hak penambangan mineral spiritual. Begitu kuotanya dipangkas, kemajuan kultivasi ribuan murid akan terhambat total. Bahkan fondasi sekte pun akan terguncang. Sungguh keterlaluan. Wen Ruyan, si pengkhianat tidak tahu diri itu, dia yang membatalkan pertunangan lebih dulu. Sekarang dia malah membalikkan fakta, dan menimpakan semua kesalahan pada kita. Ini jelas-jelas penindasan dengan memanfaatkan kekuasaan. Meskipun begitu, tapi Perdana Menteri memiliki kekuasaan yang luar biasa besar di istana. Jika dia benar-benar menahan jatah sekte kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini sekte kita sedang menghadapi masa-masa sulit. Sangat tidak bijaksana jika kita menentang keras pihak istana. Kalau begitu menurutmu, kita harus membiarkan Su Mei pergi ke ibu kota untuk meminta maaf. Demi kelangsungan hidup sekte, itu bukanlah hal yang mustahil. Baru saja tetua ketiga selesai bicara, tetua kedua langsung memotongnya dengan nada sengit. Aku tetap diam membisu sejak tadi. Tatapanku tertuju pada pohon pinus hijau di luar jendela, sementara ujung jariku diam-diam mengepal erat. Meminta maaf. Di kehidupan sebelumnya, aku selalu menundukkan kepala seumur hidupku, meminta maaf yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, apa yang kudapatkan? Sekte kita digerogoti perlahan-lahan, dan aku sendiri berakhir binasa. Sementara musuh-musuhku tertawa penuh kemenangan, melangkah di atas jasad kita demi meraih kekuasaan. Guru bersuara berat membentak keras, seketika membuat perdebatan di dalam aula langsung terhenti. Cukup. Mayer, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Aku mengalihkan kembali pandanganku, melangkah maju, lalu membungkuk memberi hormat, dan berkata dengan taksim, "Guru, di kehidupan sebel." Kata-kata itu sudah di ujung lidah, namun aku segera meralatnya. Terakhir kali, keluarga Su menggunakan cara yang sama untuk mengancam sekte Lin Chuan. Apakah guru masih ingat bagaimana akhirnya? Semua orang langsung tertegun. Jelas sekali mereka tidak menduga kalau aku akan tiba-tiba mengungkit masalah ini. Sekte Lin Chuan saat itu memilih untuk tunduk dan meminta maaf. Namun keluarga Su justru semakin menjadi-jadi. Penindasan yang semakin menjadi-jadi. Guru menjadi yang pertama tersadar. Wajahnya tampak semakin pucat. Hanya dalam waktu 3 tahun, mereka telah menyingkirkan sekte Lin Chuan dari jajaran 4 sekte besar Zongsu, dan merosotkannya menjadi sekte kelas 2. Hingga kini mereka benar-benar terpuruk dan tak bisa bangkit lagi. Aku mengangkat pandangan, menatap satu persatu para tetua yang hadir di sini, mengucapkan setiap kata dengan tegas dan lantang. Mundur satu langkah. Bukannya membawa kedamaian, melainkan jurang yang tak berdasar. Yang diinginkan keluarga Su sejak awal bukanlah sekadar kata maaf, melainkan membuat sekte Yuntian selalu tunduk di bawah mereka mulai sekarang, dan menjadikan kita kaki tangan yang bisa mereka kendalikan sesuka hati. Jika aku pergi ke ibu kota, itu bukannya meredakan badai ini, melainkan mematahkan tulang punggung sekte kita. Dengan tanganku sendiri. Wajah guru tampak sangat serius. Beliau terdiam sejenak. Lalu bertanya, Mayer, karena kamu berkata demikian, tentu kamu sudah memiliki rencana untuk mengatasi semua ini, bukan? Aku menjawab perlahan. Suaraku terdengar jelas dan tenang. Keluarga Su bisa mengendalikan kuota tambang spiritual kita, hanya karena mereka mengandalkan kekuasaan Perdana Menteri yang mengendalikan pemerintahan. Namun, dalam surat perjanjian hak penambangan itu, tertulis jelas hitam di atas putih bahwa itu adalah keputusan langsung Kaisar, dan bukan milik pribadi Su Wenxi. Selama kita mengungkap perjanjian ini ke permukaan, keluarga Su tidak akan punya hak untuk melangkahi Kaisar dan mengambil keputusan sepihak. Para tetua saling pandang. Sorot mata mereka menunjukkan bahwa mereka baru saja menyadarinya. Maksudmu? Guru menatapku dengan penuh selidik. Hubungan antara pengawal istana saat ini dan keluarga Su sama sekali tidak seharmonis yang terlihat di permukaan. Keluarga Su ingin menguasai tambang spiritual itu, tetapi dia yang di atas sana belum tentu menyetujuinya. Di kehidupan sebelumnya, selama bertahun-tahun aku terperangkap di kediaman Perdana Menteri. Aku sudah terlalu sering mendengar rahasia istana satu. Kaisar saat ini bukanlah penguasa yang lemah. 1. Terhadap dominasi keluarga Su yang kian tak terkendali. 1. Beliau sudah lama merasa tidak puas. 1. Hanya saja, pengaruh keluarga Su sangatlah besar. 1. Sehingga untuk sementara ini mereka tidak bisa disentuh.
1. Jika kita bisa membuat Kaisar tahu. 1. Bahwa keluarga Su mulai mengincar tambang spiritual. 1. Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. 1. Sorot pengertian langsung melintas di mata Suhu. 1. Kecemasan di wajah beliau pun perlahan memudar. 1. Dan saat menatapku. 1. Tatapannya dipenuhi rasa bangga dan persetujuan. 1. Bagus. 1. Meyer, kita lakukan persis seperti yang kau katakan. 1. Segera siapkan surat perjanjiannya. 1. Dan juga surat permohonan resminya. 1. Kita akan langsung mengutus orang untuk mengirimkannya ke ibu kota malam ini juga. 1. Untuk diserahkan langsung kepada Yang Mulia. 1. Aku membungkuk memberi hormat. 1. Dan menyahut pelan. 1. Saat kelopak mataku diturunkan. 1. Kusembunyikan kilatan dingin yang melintas sesaat di mataku. 1. Wen Ruyan Perdana Menteri Su. 1. Kalian pikir hanya dengan surat tuntutan itu. 1. Kalian bisa mengendalikanku. 1. Dan menghancurkan Sekte Yuntian. 1. Tunggu saja, ini baru permulaan. 1. Perlahan-lahan, aku akan 1. Mengoyak topeng kemunafikan kalian. 1. Dan membuat kalian memakan buah pahit dari perbuatan kalian sendiri. 1. Beberapa hari kemudian. 1. Surat permohonan dan perjanjian yang dikirim ke ibu kota. 1. Akhirnya mendapat balasan. 1. Kaisar sangat murka setelah membaca surat itu. 1. Beliau mengecam tindakan Perdana Menteri Su yang melangkahi wewenang kekaisaran. 1. Karena mencampuri urusan sekte. 1. Beliau segera mengeluarkan perintah untuk menegur keras keluarga Su. 1. Serta menegaskan 1. Bahwa kuota tambang spiritual tetap menjadi milik Sekte Yuntian. 1. Dan tidak ada seorang pun yang boleh mengubahnya tanpa izin. 1. Mendengar kabar tersebut, Sang Perdana Menteri dan Wen Ruyan 1. sangat marah hingga meledak-ledak. 1. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 1. Berani-beraninya kau mempermainkanku. 1. Berani-beraninya dia menggunakan kekuasaan kaisar untuk menindasku. Tunggu saja utang ini. Cepat atau lambat, akan kubalas berlipat ganda. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kelompok Sekte Yuntian itu, awalnya kukira mereka tidak memiliki pengaruh sama sekali di istana. Kali ini kita telah meremehkan lawan. Meskipun Perdana Menteri sangat murka, namun dia gentar dengan peringatan dari Kaisar. Hanya bisa menelan amarahnya bulat-bulat dan menunggu saat yang tepat untuk membalas Sekte Yuntian. Di sisi lain, Sekte Yuntian justru dipenuhi suasana gembira. Para murid sangat mengagumiku. Para tetua juga akhirnya bisa bernapas lega. Mereka beramai-ramai memujiku karena keberanian dan kecerdikanku. Memang pantas menjadi pilar masa depan sekte. Guru duduk di kursi utama sambil menatapku. Suaranya terdengar sangat lega dan bangga. Meyer, kali ini tindakanmu sangat luar biasa. Kau tidak hanya berhasil menggagalkan konspirasi keluarga Su, tetapi juga menyelamatkan fondasi sekte kita. Sekarang, situasi sudah terkendali. Kamu pernikahanmu dengan Jiang Huai juga harus segera direncanakan. Semua terserah keputusan guru. Hahaha. Aku membungkuk memberi hormat dan menjawab. Namun di dalam hati, tentang calon suamiku yang misterius itu, membuatku semakin penasaran. Guru terdiam sejenak, lalu menentukan hari pernikahan. Ditetapkan 1 bulan lagi. Hari baik yang sangat cocok. Namun, tiada yang menyangka, baru 3 hari berlalu, kabar dari ibu kota pun berembus. Tanggal pernikahan Wen Ruyan dan Su Yan ternyata juga ditetapkan di hari yang sama. Semua orang tahu, ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah provokasi dari Wen Ruyan, atau mungkin dia memiliki rencana lain. Hari pernikahan semakin dekat, tinggal 7 hari lagi. Sudah saatnya untuk menemui suamiku yang tidak berguna itu, dan menyelidiki kemampuannya yang sebenarnya. Ruang pesuruh berada di ujung paling utara sekte,
bersebelahan dengan gudang kayu bakar dan kandang ternak. Hanya berupa deretan rumah rendah, berdinding tanah liat kuning dan beratap jerami. Sangat tidak selaras dengan keanggunan area sekte lainnya. Saat aku tiba di sana, Jiang Huai sedang membelah kayu bakar. Cahaya pagi menyinari halaman dengan lembut dari samping. Dia hanya mengenakan selembar pakaian tipis, dengan lengan baju yang digulung sampai ke siku. Sekali tebasan kapak, kayu gelondongan itu langsung terbelah rapi menjadi dua bagian. Gerakannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap tebasannya sangat presisi. Tanpa ada satupun gerakan yang sia-sia. Aku berdiri di luar pagar tanaman, memperhatikannya dalam diam untuk beberapa saat. Perlahan, rasa heran mulai muncul di mataku. Ini sama sekali bukan cara kasar seorang pesuruh biasa saat membelah kayu. Sudut putaran pergelangan tangannya, dan ketepatan momentum kekuatannya, jelas menunjukkan dasar ilmu pedang yang telah terlatih selama bertahun-tahun. Setiap gerakannya menyiratkan niat pedang yang tersembunyi. Tampak begitu ringan dan mudah. Sangat tidak sesederhana apa yang terlihat di permukaan. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar, memutus lamunanku. Sudah puas melihat, gadis suci. Aku mengangkat alisku, merasa semakin penasaran di dalam hati. Dia membelakangiku, terhalang sekat pagar tanaman, dan jarak setengah halaman. Namun entah bagaimana bisa mendeteksi keberadaanku dengan begitu presisi. Orang ini benar-benar menjadi semakin menarik saja. Pendengaranmu tajam juga. Ucapku seraya mendorong pintu pagar yang berderit nyaring, lalu melangkah masuk perlahan. Jiang Huai menancapkan kapaknya dengan kokoh di atas tunggul kayu, kemudian membalikkan badannya. Sinar mentari pagi menerpa wajahnya, membuat sepasang matanya tampak semakin dalam, seolah menyimpan rahasia tak berujung. Oh ya, jangan panggil aku gadis suci. Lalu aku harus memanggilmu apa? Panggil saja aku Sumei, atau panggil langsung namaku. Kurasa itu agak kurang pantas. Kalau ku bilang pantas, ya pantas saja. Setelah keheningan sesaat, akhirnya aku menanyakan pertanyaan yang sudah lama ku pendam dalam hati, dengan nada menyelidik. Jiang Huai, sebenarnya siapa dirimu? Mengapa kamu membantuku? Mendengar itu, dia terdiam cukup lama. Baru setelah itu dia perlahan membuka suara. Suaranya terdengar rendah namun jelas. Kamu adalah istriku. Jawaban ini lagi. Aku merasa agak pasrah, bahkan menganggapnya konyol. Tapi kita baru saling mengenal, baru sebulan lebih. Bahkan belum banyak bicara. Jiang Huai menatapku, sorot matanya mendadak berubah menjadi sangat dalam, menatap lurus ke dalam mataku, satu demi satu kata. Dia berujar perlahan, bagimu, ini mungkin baru sebulan lebih. Namun bagiku, aku sudah menunggu sangat lama. Aku pergi beres-beres dulu. Dia berbalik dan berjalan masuk ke rumah kecil berdinding tanah kuning itu, menyisakan punggungnya yang tampak begitu kesepian. Aku terpaku di tempat, dengan cemas menatap ke arah hilangnya sosok pria itu. Sementara hatiku bergejolak hebat bagai dihantam ombak besar. Seberapa lama sangat lama itu? Misteri yang menyelimuti pria ini, tampaknya semakin lama semakin dalam. Pada hari pernikahan, di ibu kota sana, kabarnya suasana sudah mulai ramai bahkan sebelum fajar menyingsing. Arak-arakan pengantin merah yang megah membentang sejauh 10 mil. Suara tabuhan gendang dan gong mengguncang langit. Wen Ruyan menunggangi kuda gagah yang tinggi menjulang, berbalut jubah pernikahan merah menyala. Rombongannya mengular dari kediaman Zhuang Yuan hingga ke kediaman Perdana Menteri, memikat perhatian seluruh penduduk kota yang berbondong-bondong menyaksikannya. Kemegahan dan kehebohan pesta itu benar-benar terlihat seolah-olah ingin merebut seluruh kemegahan di dunia ini sendirian. Seolah-olah ia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa meski tanpa sekte Yuntian sekalipun, ia masih bisa bersandar pada kekuasaan Perdana Menteri dan hidup dalam kejayaan yang tiada taraf. Sementara itu, di dalam sekte Yuntian, upacara pernikahanku, meski tidak semewah dan sefoya-foya pesta keluarga Su, namun memiliki keanggunan merah yang sakral dan hikmat khas sekte kami. Kain sutra merah melilit erat pohon cemara kuno berusia 1000 tahun. Lentera-lentera magis tergantung tinggi, menyinari jalan setapak batu hitam, memancarkan aura spiritual yang murni dan anggun di setiap sudutnya. Sama sekali tidak ada kesan yang merendahkan martabatku sebagai seorang gadis suci. Aku mengenakan gaun pengantin merah merona, disulam dengan benang emas membentuk motif awan, dan sulaman bunga teratai kembar menghiasi ujung lengannya. Tirai mutiara dari mahkota Phoenix milikku menjuntai turun, menyembunyikan wajah dan pandangan mataku, namun tak mampu menyembunyikan pancaran keanggunanku yang memesona. Jiang Huai,
yang juga berbalut jubah pernikahan merah menyala. Tampak semakin tegap dan gagah laksana pohon pinus. Tatapan matanya yang terarah padaku, dipenuhi dengan kelembutan tak bertepi yang begitu mendalam. Seolah-olah seluruh bintang di langit malam tersembunyi di sana. Di tengah alunan musik yang mengiringi selesainya upacara pernikahan, aku dan Jiang Huai pun dituntun masuk ke kamar pengantin. Kamar itu dihias dengan sangat elok dan anggun. Lilin merah naga dan Phoenix menyala dengan begitu terangnya. Sementara keharuman dupa spiritual yang lembut memenuhi seisi ruangan, menciptakan suasana yang begitu tenang dan hangat. Namun, kedamaian ini rupanya tidak mampu bertahan lama. Di tempat lain, Wen Ruyan yang baru saja menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Su Yan, langsung terburu-buru menanggalkan jubah pernikahannya tanpa sabar. Mengenakan pakaian biasa, membawa sebuah tanduk kecil yang sederhana. Ia diam-diam memutar keluar sekte Yuntian. Zhuang Yuan baru, Wen Ruyan, telah tiba, sengaja datang untuk meminang gadis suci sekte Yuntian, Su Mei. Para murid penjaga gerbang saling pandang, dengan wajah penuh kebingungan. Gadis suci. Baru saja melangsungkan upacara pernikahan dengan kakak seperguruan Jiang Huai. Saat ini, mereka sedang melakukan ritual minum cawan pernikahan. Apa? Bagaimana bisa dia benar-benar berani menikah dengan si sampah itu? Rencana awalnya adalah menikahi Su Yan terlebih dahulu dengan penuh kemegahan, lalu menjemputku secara diam-diam. Ia ingin aku sadar diri akan posisiku, bahwa meskipun aku menikah dengannya, derajatku akan selalu berada di bawah Su Yan selamanya. Namun, ia tidak menyangka, kalau aku benar-benar menikah dengan Jiang Huai. Bahkan, aku menjadikannya menantu yang masuk ke dalam keluargaku. Minggir, minggir kalian semua. Aku ingin menemui Su Mei. Wen Ruyan sangat murka, tanpa memedulikan halangan dari para murid penjaga gerbang. Ia menerobos paksa barisan penjaga, dan membawa orang-orangnya langsung menuju kamar pengantin. Di dalam kamar pengantin, aku dan Jiang Huai sedang memegang cawan arak pernikahan. Ketika tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar pintu. Suara itu diiringi dengan teriakan penuh amarah dari Wen Ruyan. Su Mei, kau tidak boleh menikah dengan pelayan sampah itu. Mendengar itu, aku dan Jiang Huai saling berpandangan. Kilatan dingin melintas di mata kami berdua pada saat yang sama. Wen Ruyan akhirnya datang juga. Pintu kamar ditendang terbuka dengan keras brak, dan ia menerobos masuk dengan aura penuh amarah. Melihat penampilannya yang seperti ingin menerkam orang, aku langsung membentaknya dengan keras. Wen Ruyan, apa kau sudah gila? Aku sudah resmi menikah dengan Jiang Huai. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke kamar pengantin kami. Tatapannya tertuju tajam padaku, seolah-olah ia ingin menelanku hidup-hidup. Di wajahnya, sama sekali tidak ada rasa bahagia karena telah menikahi Su Yan. Yang ada hanyalah kegilaan dan rasa tidak rela yang meluap-luap. Aku tidak peduli dengan semua itu. Pertunanganmu denganku sudah diketahui semua orang. Sejak awal kamu adalah milikku, dan selamanya hanya boleh jadi milikku. Bagaimana bisa kamu berani menikahi pesuruh tidak berguna ini? Aku memiringkan tubuh untuk menghindari tangannya, lalu mendengus dingin dan berkata, Wen Ruyan, apakah kamu sudah lupa? Pertunangan kita sudah lama dibatalkan. Lagi pula saat ini, bukankah seharusnya kamu sedang bermesraan dengan Su Yan? Kenapa malah datang membuat keonaran di kamar pengantinku? Memangnya apa hebatnya bersikap seperti ini? Jiang Huai melangkah maju satu langkah, dan berdiri kokoh melindungiku di depannya, bagai gunung kokoh yang tak tertembus. Tatapan matanya sedingin es. Dan nada bicaranya begitu menusuk. Su Mei sudah menjadi istriku. Tuan Wen, harap jaga sikapmu. Pergilah sekarang juga. Wen Ruyan tertawa sinis. Sorot matanya dipenuhi dengan penghinaan. Jaga sikap. Pesuruh tidak berguna dari kasta terendah sekte. Mana pantas menyuruhku menjaga sikap. Hari ini, aku harus membawa Su Mei pergi. Siapapun tidak akan bisa menghalangiku. Aku hanya akan mengatakannya sekali, enyahlah. Jiang Huai langsung mencengkeram pergelangan tangan Wen Ruyan, dan menguncinya dengan begitu erat, hingga tidak bergeming sedikitpun sekeras apapun dia meronta. Sakit. Wen Ruyan hanya bisa merasakan rasa sakit luar biasa yang tak tertahankan di pergelangan tangannya. Keringat dingin seketika membanjiri dahinya, namun dia masih memaksakan diri untuk meraung. Kau dasar sampah tidak berguna. Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Tetua He, dia adalah pengawal yang dikirim secara diam-diam oleh keluarga Su untuk Wen Ruyan. Seorang pengawal dengan tingkat kultivasi yang sangat dalam. Wen Ruyan mengira begitu Tetua He maju menyerang, dia pasti bisa meringkus Jiang Huai dengan mudah. Sorot meremehkan berkilas di mata Tetua He. Dia mengangkat tangan dan langsung menghantamkannya ke dada Jiang Huai.
Deru angin dari pukulan itu sangat tajam, membawa tekanan hebat dari ranah Yuan Ying. Namun di detik berikutnya, semua orang dibuat tercengang. Jiang Huai hanya sedikit memiringkan tubuhnya, dan dengan tenang menghindari serangan mematikan itu. Gerakannya begitu cepat hingga hampir menyisakan bayangan. Secepat kilat, dia membalas dengan satu hantaman telapak tangan, yang terlihat biasa saja, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa mengerikan, dan mendarat telak di dada tetua He. Puff! Tetua He langsung menyemburkan seteguk besar darah segar. Tubuhnya melayang bagai layang-layang putus tali, terpental ke belakang, dan menghantam dinding dengan keras. Tembok itu seketika retak, menyisakan beberapa celah retakan, sebelum akhirnya dia ambruk ke lantai. Napasnya terengah-engah dan sekarat, jelas-jelas terluka sangat parah. Manik mataku langsung menyusut, hatiku terguncang hebat bagai dihantam badai. Tingkat kultivasi ini jauh melampaui Yuan Ying. Setidaknya berada di ranah Huashan atau lebih tinggi. Sebenarnya seberapa dalam Jiang Huai ini menyembunyikan kekuatannya. Sementara itu, wajah Wen Ruyan pucat pasi karena syok. Tatapannya saat melihat ke arah Jiang Huai dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang amat sangat. Dia benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seorang murid rendahan yang biasanya selalu ditindas ini, ternyata memiliki kekuatan yang semengerikan ini. Kau siapa kau sebenarnya? Suaranya bergetar hebat. Keangkuhan yang ditunjukkannya tadi lenyap tanpa sisa. Jiang Huai tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan dingin. Sorot matanya syarat akan penghinaan yang begitu menusuk. Sekali lagi kau berani lancang. Jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu, diiringi dengan tangisan histeris seorang wanita. Suyan berlari masuk dengan wajah yang dipenuhi air mata. Seketika pandangannya tertuju pada Wen Ruyan, dan juga melihatku yang berdiri berdampingan dengan Jiang Huai. Di dalam matanya, seketika berkobar api kecemburuan dan kemarahan. Wen Ruyan, jadi kamu ada di sini. Sambil menangis terseduh-seduh, dia menghambur ke hadapan Wen Ruyan, dan memukuli dadanya. Kamu meninggalkanku sendirian di kamar pengantin, tapi kamu sendiri malah berlari ke sini demi merebut wanita lain. Kamu anggap aku ini apa? Aku mendengus dingin, lalu perlahan berkata, Nona Su, kebetulan sekali Anda datang. Urus pria Anda baik-baik. Jangan biarkan dia bertingkah gila di mana-mana, hingga mengacaukan hari bahagia pernikahan saya dan Jiang Huai. Su Yan menoleh menatap Wen Ruyan, dengan tatapan yang rumit penuh kepedihan, lalu bertanya dengan nada tajam, apa kamu masih mencintai Su Mei? Apa kamu menyesal telah menikahiku? Makanya di hari pernikahan kita ini, kamu malah berlari ke sini untuk mencarinya. Yaner, jangan salah paham. Aku hanya ingin membawanya pergi. Dia seharusnya menjadi milikku sejak awal. Perasaanku padamu tidak pernah berubah sedikit pun. Aku tidak percaya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan meninggalkanku di hari pernikahan kita, dan tidak akan terus terbayang-bayang oleh Su Mei. Wen Ruyan, kamu membohongiku. Selama ini kamu selalu membohongiku. Aku memperhatikan drama konyol di depanku ini. Hanya merasa ini sangat konyol. Aku melangkah maju perlahan, menatap dingin ke arah mereka berdua. Suaraku terdengar jelas dan tajam. Setiap kata langsung menusuk tepat pada intinya. Wen Ruyan, Su Yan, berhentilah kalian membodohi diri sendiri di sini. Wen Ruyan, kau sama sekali tidak mencintaiku. Kau hanya tidak rela aku yang melepaskanmu terlebih dahulu. Tidak rela melihatku menikah dengan orang lain. Tidak rela kehilangan diriku. Bidak yang dulu bisa memuluskan jalanmu menuju puncak kekuasaan. Aku terdiam sejenak, menatap Su Yan yang wajahnya sudah pucat pasi. Lalu melanjutkan. Dan kau, Su Yan, jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Wen Ruyan tidak pernah sekalipun mencintaimu. Dia menikahimu hanya demi mendompleng kekuasaan Perdana Menteri. Untuk memuluskan jalan karirnya, kau dan anak dalam kandunganmu, bagi dirinya, hanya alat untuk mengamankan hubungan dengan keluarga Su, dan memperkuat posisinya saja. Tidak, kau bohong. Wen Ruyan, katakan padanya, dia sedang berbohong. Kau mencintaiku, kan? Raut wajah Wen Ruyan seketika menggelap. Ia membentak Su Mei dengan keras. Jangan coba-coba menghasut hubungan kami. Aku dan Yaner saling mencintai dengan tulus. Aku tertawa sinis. Lalu melangkah mendekat, menyudutkannya. Saling mencintai dengan tulus. Wen Ruyan, tanyakan pada hati nuranimu sendiri. Apakah kau memiliki ketulusan walau sedikit saja untuk Su Yan? Kau menikahinya, bukankah hanya karena mengincar kekuasaan keluarga Su? Jika dia bukan putri Perdana Menteri,
Apakah kau sudi meliriknya walau sekali? Raut wajah Wen Ruyan seketika berubah pucat pasi bagai kertas. Tatapan matanya tampak sangat panik. Ia membuka mulutnya, namun tidak ada satu kata pun yang sanggup keluar. Keheningannya adalah jawaban yang paling kejam. Su Yan menatap reaksinya. Secercah harapan terakhir di dalam hatinya kini telah sirna sepenuhnya. Sambil terhuyung-huyung, dia mundur 2 langkah. Air matanya mengalir deras tanpa terbendung. Pada akhirnya, dia benar-benar hancur. Sambil menangis histeris, dia menerjang ke arah Wen Ruyan dan memukulinya dengan membabi buta. Wen Ruyan, dasar pembohong. Aku benci kamu. Aku tidak mau peduli lagi denganmu. Wen Ruyan merasa sangat kesal karena terus dipukuli olehnya. Ditambah lagi, saat menatap raut wajah dingin dari aku dan Jiang Huai yang tampak begitu yakin akan kemenangan, rasa benci dan ketidakrelaan di dalam hatinya seketika memuncak hingga ke batas maksimal. Dia pun mendorong Su Yan dengan kasar, lalu menatap kami dengan pandangan penuh dendam. Sambil mengertakkan gigi, dia mengancam. Su Mei, Jiang Huai, kalian berdua tunggu saja. Penghinaan hari ini pasti akan kubalaskan 100 kali lipat. Su Yan menatap punggung pria itu yang pergi dengan begitu kejam, dan menangis dengan histeris hingga menyayat hati. Pada akhirnya, oleh para pelayan keluarga Su yang datang terburu-buru, dia pun dipapah keluar. Kebisingan itu pun perlahan mereda. Lilin pernikahan naga dan Phoenix masih terus menyala, memancarkan kehangatan ke seluruh penjuru ruangan. Kamar pengantin itu akhirnya kembali sunyi. Aku berdiri di dekat jendela, menatap bulan purnama di langit malam. Tatapan mataku yang dingin perlahan memudar, digantikan oleh secercah rasa lelah. Dendam dan amarah dari 2 kehidupan ini layaknya sebuah gunung yang menindihku hingga rasanya hampir tidak bisa bernapas. Kekacauan yang terjadi hari ini seolah mengaduk kembali seluruh emosi dari masa lalu dan masa kini, mengeluarkannya semua dan memaksaku untuk merasakannya sekali lagi. Sehelai jubah hangat perlahan disampirkan di bahuku. Sesaat kemudian, setangkup tangan hangat menggenggam erat tanganku. Meski tanganku terasa agak dingin, namun kehangatan dan kelembutan itu membawa kekuatan yang begitu menenangkan. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, ada aku di sini. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu sedikit pun. Aku berbalik dan menatapnya dengan tatapan yang menyelidik, serta kelembutan yang nyaris tak terlihat. Jiang Huai, sekarang bisakah kau katakan padaku, siapa dirimu sebenarnya? Dia melepaskan ujung jariku, meraba pinggangnya sejenak, lalu mengeluarkan sebuah lencana hitam kuno. Pinggiran lencana itu diukir dengan pola awan yang rumit, dan di tengahnya terpahat huruf Jiang yang gagah. Samar-samar memancarkan tekanan luar biasa yang membuat segan. Itu adalah warisan mendalam yang hanya dimiliki sekte papan atas. Sekte yang mengasingkan diri dari dunia. Jiang Huai, sang tuan muda dari Pavilion Ling Xiao, sekte kultivator pedang. Bagai sambaran petir, kabar ini membuka paksa sebuah celah. Di duniaku yang semula mati sunyi, Pavilion Ling Xiao, pupil mataku mengecil seketika. Badai besar langsung berkecamuk di dalam dadaku. Itu kan, sekte yang berada jauh di atas seluruh sekte lainnya. Eksistensi paling agung, tempat suci para kultivator pedang yang legendaris, yang telah mengasingkan diri selama 1000 tahun, dan tidak pernah berhubungan dengan dunia luar. Siapa sangka, dia ternyata adalah tuan muda dari Pavilion Ling Xiao. Lalu, kenapa kau mendatangi sekte Yuntian? Dan rela menjadi pelayan rendahan yang selalu dihina. Suaraku bergetar kecil, pikiranku dipenuhi kebingungan. Su Mei, bagaimana jika kukatakan kita memiliki takdir dari 2 kehidupan? Aku telah menunggumu selama 2 masa kehidupan. Apakah kau akan percaya? Aku terpaku di tempat. Takdir 2 kehidupan menanti selama 2 masa. Dia juga terlahir kembali. Kenyataan ini membuat pikiranku seketika kosong. Berbagai pertanyaan langsung membanjiri kepalaku. Dia mengenalku di kehidupan sebelumnya. Tapi kenapa aku sama sekali tidak mengingatnya? Jiang Huai menatap wajahku yang terkejut. Rasa bersalah di matanya tampak semakin pekat. Seolah takut aku akan marah. Takut aku akan menyalahkannya. Dan takut aku akan mendorongnya pergi. Di kehidupan sebelumnya saat kau turun gunung untuk melatih diri tahun itu, aku juga ada di sana. Napasku tertahan sejenak.
Suaranya terdengar sangat lirih, seolah-olah sedang mengenang sesuatu yang sangat berharga. Saat kau berkelana di dunia persilatan dengan pedangmu, aku memperhatikanmu dari kejauhan. Bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Kau adalah gadis suci yang paling bersinar di Sekte Yuntian. Sosokmu begitu gagah dan menawan saat menyelamatkan orang sakit. Sangat lembut, dan begitu baik hati. Sosokmu yang begitu hidup terukir indah di dalam lubuk hatiku. Tapi aku terlalu pengecut. Aku tidak berani mendekat, dan hanya bisa memandangmu dari kejauhan. Suaranya mulai bergetar. Lalu, aku mendengar kabar bahwa kau menyelamatkan seorang sarjana miskin, mencuri jimat demi dia, hingga kehilangan seluruh kekuatan kultivasimu. Seluruh Sekte Yuntian merasa sangat menyayangkan keputusanmu. Hanya aku yang membenci diriku sendiri. Kenapa aku bisa sepenakut itu? Tahun ketika kau menikah dan masuk ke kediaman Perdana Menteri, hatiku hancur lebur. Kupikir itu adalah pilihanmu, bahwa kau melakukannya dengan sukarela, dan aku sama sekali tidak punya hak untuk mengganggumu. Aku juga takut kehadiranku malah akan membuatmu menjadi bahan gunjingan orang-orang. Karena itulah, aku kembali ke paviliun Ling Xiao, dan bertapa dalam kesunyian mutlak. Namun, sama sekali tidak pernah kuduga, saat aku akhirnya keluar dari pertapaanku, kabar yang kudengar, justru tentang kau yang disiksa habis-habisan oleh Wen Ruyan, serta kabar duka tentang hancurnya Sekte Yuntian. Sampai di titik ini, kelembutan di matanya sirna sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kebencian yang menusuk tulang dan kegilaan. Itulah sosok dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku membenci kepengecutanku sendiri, membenci keraguan-raguanku yang tak berkesudahan, dan yang paling kubenci adalah diriku yang gagal melindungimu. Saat itu, bagaikan orang gila, aku menerobos masuk sendirian ke kediaman Perdana Menteri, membantai habis semua orang yang telah menyiksamu, memusnahkan seluruh keluarga Wen tanpa sisa. Demi dirimu, demi ribuan murid Sekte Yuntian, aku membalaskan dendam darah yang teramat dalam. Namun, apa gunanya membunuh mereka semua? Sedangkan kamu sendiri sudah tiada. Dia mengangkat kepalanya, air mata berlinang di kedua matanya. Dengan hati yang pilu, aku menatapnya. Jadi, di kehidupan sebelumnya, sebelum aku mengembuskan napas terakhir, sosok berpakaian putih yang menerobos masuk ke kediaman Perdana Menteri itu. Apakah itu dirimu? Suaraku bergetar hebat, tak mampu kubendung. Mataku pun seketika memerah dan berkaca-kaca. Benar, itu aku. Dia mengulurkan tangannya, mengusap lembut air mata di sudut mataku. Sentuhannya begitu lembut, seolah takut akan menyakitiku. Tapi, aku tetap saja terlambat. Aku gagal menyelamatkanmu. Tidak, kamu sudah melakukan teramat banyak untukku. Aku sangat berterima kasih karena kamu telah membalaskan dendamku. Tapi, aku tidak rela. Suaranya melembut, dipenuhi rasa sesal yang tiada berujung. Aku tidak rela melihatmu mati begitu saja. Aku sungguh tidak rela. Kita bahkan belum sempat mengucapkan sepatah kata pun. Tapi kamu sudah menghilang begitu saja. Suara Jiang Huai perlahan-lahan mulai tenang kembali. Aku mencari ke seluruh penjuru dunia, mengorbankan setengah dari kekuatan harapan paviliun Ling Xiao, hingga akhirnya menemukan sebuah mantra kuno rahasia. Dengan menjadikan setengah dari basis kultivasiku sebagai penuntun, dan menggunakan pusaka sekte, piringan reinkarnasi, sebagai perantaranya, aku memutarbalikkan ruang dan waktu, hanya demi membuatmu terlahir kembali. Ritual rahasianya berhasil. Kamu telah terlahir kembali. Dia tersenyum. Sebuah senyuman yang tampak begitu tenang, seolah-olah apa yang dikatakannya bukanlah setengah dari basis kultivasi yang telah dia korbankan, melainkan hal sepele yang sama sekali tidak berarti. Guru, Sumei, bersedia mengalah demi kebaikan, dan dengan sukarela membatalkan pertunangan ini. Aku mendengar suaraku sendiri sedikit bergetar. Harganya adalah sesetengah dari kultivasimu. Lalu sekarang, Kultivasimu telah merosot sampai ke ranah apa? Dia terdiam sejenak. Pada akhirnya dia jujur menceritakannya. Kultivasiku merosot tajam. Dari ranah Dacheng jatuh ke ranah Yuanying. Di sekte, aku hampir menjadi orang yang tidak berguna. Aku tidak bisa kembali ke paviliun Ling Xiao. Dan aku juga tidak punya muka untuk kembali ke sana. Aku menyembunyikan identitasku dan datang ke Sekte Yuntian. Menjadi seorang murid pekerja serabutan. aku tiba-tiba mendongak. Kepalaku serasa disambar petir, dan seluruh tubuhku gemetar. Dia ternyata rela berkorban sejauh ini demi diriku. Aku menatap pria di hadapanku ini, menatapnya, melihat kasih sayang mendalam dan rasa sakit yang berkecamuk di matanya, mendengarnya menceritakan masa lalu yang tidak pernah ku ketahui sebelumnya, merasakan semua yang telah dia korbankan untukku. Tembok pertahanan di hatiku yang telah membeku selama 2 kehidupan, akhirnya runtuh sepenuhnya di saat ini.
Mungkin hanya butuh waktu saja. Metode rahasia cakram reinkarnasi ini memang melukai fondasi kultivasi, tapi jika dipulihkan perlahan-lahan, dalam waktu 100 tahun pasti bisa pulih kembali. 100 tahun hatiku kembali terasa sesak mendengarnya. Apakah itu sepadan mengorbankannya hanya demi membuat orang asing terlahir kembali? Lagi pula kamu bukan orang asing bagiku. Kamu adalah sosok yang telah kunantikan selama 2 kehidupan. Air mataku kembali mengalir deras. Di kehidupan kali ini, aku akan selalu mendampingimu melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Menemanimu memulihkan kultivasimu, menemanimu kembali ke pavilion Ling Xiao, dan menemanimu seumur hidup. Dia pun tersenyum. Itulah pertama kalinya dia tersenyum begitu cerah. Suaranya yang lembut kembali terdengar, bagaikan sebuah janji yang teguh. Di kehidupan kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikit pun lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan tragedi kehidupan lalu terulang kembali. Aku mengangguk, lalu membenamkan wajahku di dadanya. Di luar jendela, cahaya bulan bersinar terang. Namun kami berdua tahu, ini barulah permulaan. Wen Ruyan dan Sujia tidak akan tinggal diam begitu saja. Krisis masih belum berakhir. Namun kali ini, aku mendongak, menatap pria di sisiku. Kami saling memandang dan tersenyum, dan kami bisa melihat dari mata satu sama lain, kebahagiaan yang sama. Kali ini, kami tidak lagi berjuang sendirian. Memiliki satu sama lain sudah lebih dari cukup bagi kami. Hari-hari berikutnya, aku mengandalkan giok penenang jiwa setiap hari untuk memulihkan aliran meridianku. Sedikit demi sedikit, memperbaiki fondasiku yang sempat hancur akibat serangan balik dari jimat pembalik yin yang. Kini, aku telah kembali ke tahap pertengahan jiwa baru lahir. Hanya menyisakan satu langkah lagi untuk mencapai puncak kekuatan. Selain berkultivasi, aku dan Jiang Huai bersama-sama melakukan hal yang jauh lebih penting. Kami merapikan kembali kekuatan Sekte Yuntian dan menutupi celah-celah kesalahan dari kehidupan sebelumnya. Orang-orang yang di kehidupan lalu memihak keluarga Su dan membelot di saat-saat kritis. Keluarga besar Su, di kehidupan ini, kita harus waspada sejak awal. Di saat yang sama, kami terus mengawasi pergerakan di ibu kota dengan ketat. Wen Ruyan, sejak pergi dengan menanggung malu di hari pernikahan, ia terus menyimpan dendam kesumat, tanpa perlindungan takdir dari jimat pembalik yin dan yang. Keberuntungannya benar-benar telah habis. Ditambah lagi bakatnya yang memang terbatas. Apapun yang dilakukannya tidak pernah berjalan lancar. Kabarnya, dia mabuk-mabukan setiap hari, dan memecahkan cangkir teh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kami semua tahu, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia sedang menunggu satu kesempatan emas untuk menghabisi kami dalam sekali serang. 2 bulan kemudian, kesempatan itu akhirnya datang. Atas perintah dari Perdana Menteri, Wen Ruyan, menyampaikan fitnah kepada Kaisar, dengan menuduh Sekte Yuntian menyembunyikan urat naga. Urat naga adalah fondasi keberuntungan suatu negara. Konon, siapapun yang menguasai urat naga akan menguasai dunia. Kaisar sendiri memang sudah menaruh curiga pada kekuatan sekte, dan selalu merasa waspada. Kini, ia pun menjadi sangat murka. Ia segera mengutus utusan kekaisaran ke Sekte Yuntian, untuk menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Ketika berita ini sampai, seluruh anggota Sekte Yuntian menjadi panik luar biasa. Tetua kedua sangat murka hingga janggutnya gemetar dan matanya melotot marah. Wen Ruyan ini benar-benar memfitnah kita secara keji. Kabar tentang urat naga itu murni omong kosong. Beraninya dia menggunakan hal seperti ini untuk merusak hubungan antara Yang Mulia Kaisar dan sekte kita. Tetapi, Yang Mulia sudah mulai curiga. 3 hari lagi utusan kekaisaran akan tiba. Begitu kita dituduh menyembunyikan urat naga secara ilegal, Sekte Yuntian tidak akan bisa membela diri, meski dengan 1000 mulut sekalipun. Ini adalah kejahatan besar yang bisa memusnahkan seluruh sekte kita. Seketika, aula utama menjadi gempar. Semua orang panik dan kehilangan arah.
Mereka berdebat dengan sangat bising dan riuh. Aku duduk dengan tenang di kursi utama. Jemarinya mengusap lembut pinggiran cangkir teh. Namun di matanya, tak ada sedikit pun rasa panik. Jiang Huai duduk tepat di sampingku. Wajahnya begitu tenang bagai telaga yang dalam. Dia bahkan mengangkat cangkir tehnya, lalu menyesapnya perlahan-lahan. Seolah segalanya sudah berada dalam genggamannya. Apa yang perlu dicemaskan? Wen Ruyan ingin memanfaatkan urat naga untuk menjebak kita. Kalau begitu mari kita beri dia sebuah kejutan. Orang-orang saling berpandangan, bingung dengan maksud ucapannya. Kau punya rencana? Tentu saja. Dia menginginkan urat naga itu, kan? Maka kita akan memberikan urat naga itu kepadanya. Hanya saja posisi urat naga ini, harus kita yang menentukannya. Kita akan memberinya sebuah hadiah istimewa. Aku dan Jiang Huai saling bertatap mata, lalu tersenyum tipis. Di hati kami masing-masing, rencana matang telah terbentuk. Selama 2 hari berikutnya, aku dan Jiang Huai mengurung diri di dalam kamar. Kami mengumumkan kepada semua orang bahwa kami sedang melakukan meditasi tingkat tinggi. Padahal sebenarnya kami bersembunyi di kamar hanya untuk menggambar peta. Menggunakan teknik rahasia dari Pavilion Ling Xiao, Jiang Huai menggambar sebuah peta urat naga yang terlihat begitu nyata hingga bisa mengecoh siapapun. Di atas peta tersebut, barisan gunung, aliran sungai, serta arah titik energi Feng Shui digambarkan dengan sangat jelas. Dan tepat di bagian tengahnya, peta itu mengarah langsung ke lokasi makam leluhur keluarga Wen. Sambil menggilas tinta di sampingnya, aku memandangi wajah seriusnya dari samping saat menggambar. Aku tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Kemampuan menggambarmu ternyata hebat juga. Sebagai murid Pavilion Ling Xiao, di tahun pertama, kami harus belajar membaca peta wilayah. Jika tidak bisa membaca kontur bumi, kami tidak layak berlatih pedang. Aku tertegun sejenak. Apa hubungannya pedang dengan kontur bumi? Dia mendongak menatapku, dengan binar senyum tipis di matanya. Dari mana tebasan pedang itu bermula? Keunggulan lahir dari pijakan. Tanpa memahami medan, pedang hanyalah benda mati. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa bahwa pada diri pria ini, masih ada terlalu banyak hal yang tidak ku ketahui. 2 sichen kemudian, peta itu akhirnya selesai. Aku menunduk untuk melihat, tepat di tengah peta, di area makam leluhur keluarga Wen, ada sebaris tulisan, urat naga buatan. Mata naga menghimpun energi dan mendatangkan berkah. Bisa memakmurkan segenap klan, dan juga bisa memperkaya seluruh negeri. Aku menatap sebaris tulisan itu, lalu tidak bisa menahan tawa. Kamu benar-benar licik, ya. Jiang Huai meletakkan kuasnya, lalu mencolek lembut ujung hidungku dengan jarinya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Semua ini kan aku pelajari darimu. Bagian 3, Utusan Kekaisaran tiba. Baru saja waktu Chen berlalu, suara derap kaki kuda terdengar bersahut-sahutan dari luar gerbang gunung. Pasukan pengawal kekaisaran masuk beriringan satu persatu. Baju zirah mereka berkilau, panji-panji berkibar dengan gagah. Dipimpin oleh seorang utusan kekaisaran tingkat 1, mengenakan jubah resmi berwarna merah tua. Wajahnya tampak begitu berwibawa. Wen Ruyan berjalan di sampingnya, dengan senyuman penuh keyakinan akan kemenangan di wajahnya. Ada rasa puas dalam senyuman itu. Dan juga secercah kegembiraan yang tersembunyi, seolah-olah dia sudah bisa melihat akhir tragis dari kehancuran Sekte Yuntian. Di dalam aula utama Sekte, suasananya begitu mencekam hingga hampir membuat sesak napas. Sang utusan kekaisaran duduk tegak di kursi utama, pandangannya menyapu semua orang yang hadir, dan akhirnya tertuju padaku. Gadis suci Su. Yang mulia kaisar mendengar bahwa Sekte Yuntian menyembunyikan urat naga secara ilegal. Dan secara khusus memerintahkan saya untuk datang menyelidikinya. Jika kalian tahu diri, cepat serahkan lokasi urat naga itu sekarang juga. Mungkin dengan begitu, Yang Mulia Kaisar masih bisa memberikan keringanan. Jika tidak, jangan salahkan aku, utusan agung ini, jika bertindak kejam. Sumei, Jiang Huai, sekarang keadaan sudah seperti ini. Cepat serahkan peta urat naga itu. Jika kalian masih saja keras kepala, hari ini akan menjadi hari kiamat bagi Sekte Yuntian. Dia sengaja menekankan kata hari kiamat dengan sangat berat, seolah-olah sedang menikmati hidangan yang sangat lezat. Wajah para murid di dalam aula seketika memucat pasi. Beberapa tetua mengepalkan tangan mereka dengan erat, namun mereka tidak berani meluapkan kemarahannya. Keras kepala, ya, aku melangkah maju perlahan. Kedua tanganku memegang sebuah kotak kayu kuno yang sederhana. Langkah kakiku begitu tenang, tidak terburu-buru. Kami tidak pernah membantah keberadaan urat naga itu. Hanya saja, aku tidak menyangka,
bahwa Sarjana Wen ternyata begitu tahu tentang rahasia Sekte Yuntian kami. Bahkan sampai sedetail ini, alis Wen Ruyan seketika berkedut. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi, dan melanjutkan, Tuan Utusan Agung, Sekte Yuntian kami telah berkultivasi dengan tenang dari generasi ke generasi, menjaga jalan kebenaran, dan selalu setia kepada Yang Mulia Kaisar. Kami sama sekali tidak memiliki niat untuk memberontak, apalagi menyembunyikan urat naga secara diam-diam. Aku melangkah maju satu langkah lagi, mengangkat kotak kayu itu dengan kedua tanganku, lalu menyodorkannya dengan sangat hormat. Wen Ruyan telah memfitnah Sekte Yuntian kami, padahal kenyataannya, dialah yang diam-diam menggali urat naga itu, dengan niat untuk melakukan pemberontakan. Mohon Tuan menyelidiki masalah ini dengan seadil-adilnya. Raut wajah Wen Ruyan seketika berubah drastis. Kau bicara omong kosong, Su Mei, ini fitnah keji. Jelas-jelas Sekte Yuntian kalian yang menyembunyikan urat naga itu. Dan sekarang kau malah ingin melimpahkan kesalahan itu kepadaku. Apakah ini fitnah atau bukan? Tuan Utusan Agung akan langsung mengetahuinya begitu melihat ini. Jiang Huai melangkah maju, lalu mengambil kotak kayu itu dari tanganku, membukanya dan mengeluarkan peta di dalamnya. Menyerahkannya dengan kedua belah tangan kepada Yang Mulia Utusan Agung. Peta ini menunjukkan lokasi tepat di mana urat naga yang sebenarnya berada. Utusan Agung menerima peta itu lalu membentangkannya. Menunduk untuk melihatnya, tepat di makam leluhur keluarga Wen di Qingzhou. Tubuh Wen Ruyan seketika tersentak hebat. Tatapan Jiang Huai langsung menajam. Dia berkata, makam leluhur keluarga Wen kebetulan terletak tepat di atas mata urat naga. Pantas saja Tuan Wen, di usianya yang masih sangat muda, bisa lulus sebagai sarjana utama, dan keluarga Su bisa menguasai seluruh pemerintahan istana. Semua ini berkat aliran energi dari urat naga tersebut. Kau bicara omong kosong. Makam leluhur keluarga Wen kami sudah ada di sana selama turun-temurun. Bagaimana mungkin? Wajah Wen Ruyan memerah padam karena murka. Suaranya bahkan sampai melengking pecah. Dia hanya terus-menerus membantah, menuduh pihak lawan sedang memfitnahnya dengan keji. Hanya karena sudah ada di sana selama turun-temurun. Bukan berarti tidak mungkin ada urat naga di bawahnya. Guru, izinkan saya. Aku langsung menyela pembicaraan, berujar dengan nada suara yang lantang dan tegas. Wen Ruyan dibuat bungkam 1000 bahasa oleh ucapanku. Dia melangkah maju satu langkah, mendesak mendekati Wen Ruyan. Tidak hanya itu. Belakangan ini, dia terus-menerus menghasut Baginda Kaisar dengan fitnah, menuduh Sekte Yuntian menyembunyikan urat naga secara diam-diam. Padahal sebenarnya, dia hanya ingin mengalihkan perhatian, demi menutupi kenyataan bahwa makam leluhur keluarga Wen telah meraup habis seluruh keberuntungan dari urat naga tersebut. Dia takut jika Baginda Kaisar mengetahuinya, maka seluruh keberuntungan keluarga Wen akan ditarik kembali, dan menghancurkan masa depan karir politiknya. Kau. Wajah Wen Ruyan seketika berubah pucat pasi. Bibirnya gemetar hebat, namun tak satu patah kata pun sanggup terucap dari mulutnya. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh aula. Pandangan semua orang kini tertuju lurus padanya. Utusan kekaisaran mendongak, menatap Wen Ruyan dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sorot menyelidik dan penuh kecurigaan, serta sedikit rasa was-was yang tersembunyi. Wen Ruyan akhirnya tersadar. Seketika dia langsung berlutut. Tuan, hamba difitnah. Peta ini palsu. Ini semua dipalsukan oleh Su Mei dan Jiang Huai. Mereka ingin menjebak hamba. Tuan, tolong jangan sampai mempercayai mereka. Aku berbalik menghadap utusan kekaisaran, lalu memberi hormat dengan menangkupkan kedua tangan. Apakah ini palsu atau tidak? Tuan cukup mengirim orang ke kampung halamanmu untuk menyelidiki, dan semuanya akan langsung jelas. Tuan, saya berani mempertaruhkan nyawa saya sebagai jaminan, bahwa di bawah makam leluhur keluarga Wen pasti ada jejak jalur naga. Jika ternyata tidak ada, saya siap menerima hukuman mati. Namun jika itu benar adanya, saya mohon Tuan menghukum dengan tegas. Wen Ruyan, demi memulihkan nama baik Sekte Yuntian kami, utusan kekaisaran terdiam sejenak, kemudian mengangguk. Segera pergi ke Qingzhou dan selidiki makam leluhur keluarga Wen sampai tuntas. Pasukan pengawal kekaisaran menerima perintah lalu segera pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Wen Ruyan dikenakan tahanan rumah di pesanggerahan, dan dilarang keras untuk keluar. Setiap hari dia merasa sangat gelisah, dan setiap malam pun dia tidak bisa tidur nyenyak. Dia sama sekali tidak menduga, jebakan fitnah yang sudah dirancangnya dengan begitu rapi, justru berbalik menyerang dirinya sendiri karena siasatku dan Jiang Huai. Malapetaka itu kini malah menimpa kepalanya sendiri. Hanya dalam waktu 3 hari, wajahnya tampak begitu lesu hingga terlihat 10 tahun lebih tua. Pada senja hari ketiga, kabar akhirnya tiba.
Pasukan pengawal kekaisaran yang dikirim ke makam leluhur keluarga Wen menemukan adanya bekas-bekas penggalian. Di tempat bekas penggalian itu, energi bumi tampak begitu pekat, dan samar-samar terlihat aura naga yang membubung naik. Setelah diperiksa oleh ahli Feng Shui, memang benar, disinilah letak titik pusat nadi naga itu. Dan lagi, di rumah Wen Ruyan, telah ditemukan peralatan dan bukti-bukti penggalian liar nadi naga. Wen Ruyan mendadak berdiri dengan tersentak. Suaranya terdengar serak. Ini tidak mungkin. Aku tidak pernah menggali nadi naga apapun. Barang-barang ini palsu. Ini fitnah. Aku dijebak. Tuan Wen. Coba jelaskan, siapa yang bisa menyusup ke makam leluhur di kampung halamanmu, menggali lubang sebesar itu, memasukkan peralatan ini ke dalamnya, lalu pergi begitu saja tanpa ketahuan. Wen Ruyan membuka mulutnya, tapi tidak mampu berkata-kata. Utusan kekaisaran berdiri, berjalan ke hadapannya, lalu menatapnya dengan dingin dari atas. Wen Ruyan, sungguh berani sekali kau. Berani-beraninya menggali nadi naga secara ilegal, dan berniat melakukan makar. Buktinya sudah sangat jelas. Pengawal, tangkap Wen Ruyan. Bawa dia kembali ke ibu kota, dan tunggu keputusan dari Yang Mulia Kaisar. Pasukan pengawal kekaisaran langsung merangsek maju, menekan Wen Ruyan hingga tersungkur ke tanah. Dia meronta-ronta dengan sekuat tenaga, mendongak dan menatapku dengan tajam. Matanya dipenuhi kebencian dan rasa tidak rela, serta secercah keputusasaan yang tidak kupahami. Su Mei, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Wen Ruyan, kau sudah mengatakan kata-kata itu berulang kali. Dia diseret keluar dari aula utama. Suaranya terdengar semakin menjauh, hingga akhirnya benar-benar lenyap dari dalam aula. 7 hari kemudian, kabar datang dari ibu kota. Wen Ruyan, yang dulunya hidup bergelimang kemuliaan, kini gelar Zhuangyuan miliknya telah dicopot, diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi selamanya. Sebenarnya, menggali urat naga secara diam-diam adalah hukuman mati. Namun Perdana Menteri telah berjuang mati-matian untuk melindunginya. Bahkan harus berutang budi pada begitu banyak orang, baru bisa menyelamatkan nyawanya dengan susah payah. Hukuman mati memang bisa dihindari, namun hukuman fisik tetap tak bisa dielakkan. Kini dia bukan lagi seorang sarjana terbaik kerajaan, melainkan hanya rakyat jelata yang diusir dari ibu kota. Di sebuah kediaman terpencil di sudut ibu kota, Wen Ruyan dan sang Perdana Menteri berada di dalam sebuah ruang rahasia. Mereka duduk saling berhadapan. Beberapa hari terakhir ini, karena kasus penggalian urat naga secara ilegal oleh Wen Ruyan, Kaisar menjadi semakin mencurigai Perdana Menteri Su Zhengshan. Kediaman Perdana Menteri yang dulunya selalu ramai dikunjungi orang, kini tampak sunyi senyap tanpa ada seorang pun yang bertamu. Para pejabat istana yang dulu selalu menjilat dan mendekatinya, kini satu persatu mulai menjauh sejauh mungkin, karena takut tertular kesialan yang menimpa keluarga Su. Wen Ruyan duduk di barisan bawah. Raut cemas di wajahnya sama sekali tidak bisa disembunyikan. Dia mengangkat cangkir tehnya, lalu meneguknya habis dalam sekali tenggak, dan mengempaskannya kembali ke meja dengan keras. Suaranya terdengar sangat pelan, namun syarat akan kecemasan yang mendalam. Ayah mertua, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pihak Sekte Yuntian, Su Mei dan Jiang Huai terus-menerus menyelidiki keluarga Su kita. Cepat atau lambat, hubungan kita dengan Sekte Iblis pasti akan terbongkar. Jari jemari sang Perdana Menteri mengetuk-ngetuk meja kecil di hadapannya. Matanya yang tajam dan misterius menatap lurus ke arah Wen Ruyan. Setelah terdiam sejenak, dia akhirnya angkat bicara dengan perlahan. Sekte Yuntian memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan memiliki banyak murid. Apalagi mereka menguasai kekuatan kultivasi. Jika kita tidak memusnahkan mereka secepatnya, mereka pasti akan menjadi batu sandungan terbesar bagi keluarga Su untuk merebut kekuasaan. Seketika itu juga, nada bicaranya berubah. Terdengar sedikit menyelidik sekaligus memberi peringatan. Kau dan Su Mei dulu punya hubungan masa lalu, kan? Dulu, alasan aku memilihmu, aku mendukungmu sepenuhnya untuk masuk ke pemerintahan, bahkan menjodohkan Yaner denganmu. Semua itu juga karena melihat keuntungan dari hubunganmu dengan Su Mei. Kita bisa memanfaatkannya untuk memata-matai kekuatan Sekte Yuntian. Sekarang, setelah semuanya berjalan sejauh ini, apa kau benar-benar tidak akan goyah, tidak akan meratapi hubungan masa lalu kalian, dan mengacaukan rencana besar kita? Sorot kejam melintas di mata Wen Ruyan. Setiap kata yang diucapkannya terdengar sangat dingin. Ayah mertua, tenang saja. Kapan aku pernah memiliki perasaan pada Su Mei? Sejak awal hingga akhir, dia hanyalah bidak catur keluarga Su kita untuk merebut kekuasaan. Perdana Menteri menatapnya. Ada kilat kepuasan yang melintas di matanya. Apa yang ingin kau lakukan? Fitnah. Fitnah Sekte Yuntian atas tuduhan bersekongkol dengan Sekte Iblis, dan berniat melakukan pemberontakan. Asalkan Yang Mulia Kaisar mempercayainya, maka penyerangan dan penumpasan Sekte Yuntian akan menjadi hal yang sangat wajar.
Dia terdiam sejenak, lalu menyunggingkan senyum dingin di sudut bibirnya. Aku sudah bernegosiasi dengan pihak Sekte Iblis. Mereka akan mengirim orang untuk muncul di saat-saat krusial, untuk memperkuat bukti kejahatan Sekte Yuntian. Begitu Sekte Yuntian hancur, masing-masing dari kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Perdana Menteri mendengus dingin. Nadanya terdengar sangat kejam. Baguslah kalau kau mengerti. Setelah menyingkirkan Sekte Yuntian dan menguasai istana, aku akan mengangkatmu menduduki posisi Perdana Menteri, untuk menguasai negeri ini bersama keluarga Su. Ingat, jangan sampai ada celah sedikit pun yang membuat kita ketahuan. Satu kecerobohan saja bisa membongkar semuanya. Jika dia sampai tahu yang sebenarnya, itu pasti akan mengacaukan rencana besar kita. Jika memang harus sampai pada tahap pengorbanan, maka dia bisa menggunakan trik yang sama lagi. Nanti, tinggal katakan saja kepada publik bahwa dia meninggal karena sakit. Maka Su Mei, wanita bodoh itu, pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Sekte Yuntian pasti akan musnah. Kerjamu memang sangat bagus. Yaner memang dilahirkan untuk keluarga Su, dan mati demi rencana besar kita. Pengorbanannya sangat sepadan. Kamu hanya perlu membujuknya dengan baik. Begitu situasi sudah aman, kamu pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Tenang saja, ayah mertua. Kali ini, aku pasti akan membuat Su Mei dan Jiang Huai tidak akan pernah bisa bangkit kembali, dan mati mengenaskan tanpa jasad yang utuh, demi melampiaskan kebencian di hatiku. Di luar ruang rahasia, di balik bayang-bayang koridor, Su Yan berdiri dengan tubuh yang kaku. Sekujur tubuhnya terasa dingin membeku. Dia hanya terbangun di tengah malam, dan menyadari Wen Ruyan tidak ada di sampingnya. Akhir-akhir ini, sikap Wen Ruyan padanya semakin dingin, membiarkannya sendirian di kamar kosong setiap hari. Dia mengira, pria itu memiliki wanita lain di luar. Malam ini, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Lalu diam-diam mengikutinya ke sini. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mendengar semua ini. Cinta tulus yang selama ini dia yakini, dan keharmonisan antara ayah dan anak, ternyata hanyalah tipu muslihat yang dirancang dengan sangat rapi. Dirinya hanyalah alat di jalan ayahnya untuk merebut kekuasaan. Sebuah pion catur, serta batu loncatan bagi Wen Ruyan untuk meraih kekuasaan. Beberapa bulan yang lalu, Dia telah mengingat kembali kehidupan masa lalunya. dia selalu mengira dirinya mati karena sakit, dan mengira itu karena takdirnya yang malang, sehingga tidak bisa menemani Wen Ruyan hingga akhir hayat. Baru sekarang dia tersadar bahwa kematiannya di kehidupan lalu sama sekali bukanlah kecelakaan, melainkan hasil rencana busuk ayahnya dan Wen Ruyan, hanya demi mencari alasan untuk menghancurkan Sekte Yuntian. Sungguh sangat konyol. Dia membekap mulutnya erat-erat, berusaha keras agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Dia juga tidak berani menerobos masuk untuk meminta penjelasan. Saat ini, dia sangat lemah dan tak berdaya. Maju dengan gegabah hanya akan membuatnya berakhir dengan nasib tragis yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia hanya bisa membiarkan air matanya mengalir deras. Sementara itu, di dalam Sekte Yuntian, cahaya lilin menyala dengan terang. Aku dan Jiang Huai sedang berunding sepanjang malam. Di atas meja, berserakan beberapa surat rahasia, serta sebuah diagram formasi yang baru saja selesai digambar. Keluarga Su sudah lama gentar dengan kekuatan Sekte Yuntian. Di kehidupan sebelumnya, mereka memfitnah kita bersekongkol dengan Sekte Iblis. Di kehidupan kali ini, mereka pasti akan menggunakan trik kotor yang sama lagi. Bahkan mungkin bertindak lebih kejam lagi. Aku sudah mengirim surat ke Pavilion Ling Xiao. Para murid mereka akan segera tiba dalam beberapa hari ini. Di saat yang sama, aku juga sedang menyelidiki secara diam-diam kelemahan keluarga Su dan Wen Ruyan. Di kehidupan sebelumnya, mereka bisa mengerahkan kekuatan Sekte Iblis. Di kehidupan kali ini, mereka pasti sudah lama bersekongkol dengan mereka. Begitu kita menemukan buktinya, kita bisa membongkar konspirasi jahat mereka. Aku mengangguk, lalu mengeluarkan selembar gulungan kertas dari dalam lengan bajuku, dan membentangkannya di atas meja. Garis-garis pada kertas itu sangat rumit, memancarkan pendaran cahaya spiritual yang samar. Itu adalah diagram formasi pelindung Sekte Yuntian. Ini kugambar berdasarkan ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Formasi ini mampu menahan gempuran ribuan pasukan, dan mempertahankan gerbang sekte selama beberapa hari. Aku sudah memerintahkan orang-orang untuk menyusun formasi ini sepanjang malam, dan akan selesai dalam waktu 3 hari. Ini saja belum cukup, demi memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun.
Aku juga telah menyiapkan rencana cadangan yang lain. Aku mengambil beberapa surat dari laci rahasia, lalu menyodorkannya ke hadapannya. Sekte Qingyun dan Sekte Danxia sudah membalas surat kita. Mereka bersedia bertarung bahu-membahu bersama kita. Begitu pula dengan Lembah Feixing dan Sekte Pedang Tianjian. Mereka semua juga sudah setuju. Jiang Huai pun menerima surat-surat tersebut. Sudah kubaca. Begitu kulihat, di sudut bibirku sedikit terangkat. Jika salah satu runtuh, yang lain juga akan hancur. Mereka semua tahu itu. Jika istana memusnahkan Sekte Yuntian, maka berikutnya adalah giliran mereka. Aku mengangguk. Menatap keluar jendela, ke arah malam yang gelap gulita. Sinar keyakinan melintas di mataku. Kali ini, kami tidak akan membiarkan tragedi di kehidupan lalu terulang kembali. 3 hari kemudian, di ruang sidang istana, benar saja, badai besar langsung berkecamuk. Perdana Menteri bersekutu dengan para pejabat istana, bersama-sama menghasut kaisar dengan fitnah keji. Mereka memfitnah Sekte Yuntian menyembunyikan sisa-sisa pengikut Sekte Iblis, dan bersekongkol secara rahasia untuk memberontak. Mereka bahkan memalsukan bukti-bukti kuat, lalu menyerahkan sisa-sisa Sekte Iblis palsu dan surat rahasia itu kepada kaisar. Kaisar pun murka, dan langsung mengeluarkan perintah. Dia mengirim Jenderal Besar Pelindung Negeri untuk memimpin sekte-sekte kultivasi dan 100.000 prajurit, mengepung dan memusnahkan Sekte Yuntian, bunuh siapa saja tanpa ampun. Aku perlahan menegakkan tubuhku, dan menatap keluar gerbang sekte. Di kejauhan, kepulan debu samar-samar mulai membubung ke langit. Apa yang ditakutkan pun akhirnya tiba. Pasukan besar yang tampak hitam pekat itu membentang bermil-mil, hingga ujungnya tak lagi kasat mata. Bendera-bendera perang berkibar gagah ditiup angin, kilatan pedang dan senjata berkilauan. Bahkan udara pun terasa dingin menusuk tulang. Jenderal Besar Pelindung Negeri menunggangi kuda perangnya, mengenakan zirah besi hitam yang kokoh, dengan tatapan wajah yang dingin membeku. Di sampingnya, ada seseorang yang mendampingi, mengenakan jubah kebesaran bersulam naga dan ikat pinggang giok. Dialah sang Perdana Menteri, Su Zengsan. Sementara itu, Wen Ruyan diam-diam menyelinap di tengah barisan pasukan. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian yang mendalam. Ingin sekali melumatkan kami berdua hingga menjadi abu. Aku berdiri di puncak gunung, menggenggam erat tongkat suci di tanganku. Di belakangku, para murid Sekte Yuntian telah bersiap siaga menghadapi pertempuran. Jiang Huai berdiri kokoh di sampingku. Jubah putih polosnya berkibar kencang diterpa angin gunung. Pedang Ling Xiao miliknya telah terhunus. Bilahnya memancarkan pendaran cahaya spiritual yang samar. Di atas gerbang sekte, cahaya spiritual samar-samar berpendar, menandakan formasi pelindung Sekte Yuntian telah bangkit. Para murid sekte telah bersumpah mati demi melindungi sekte ini. Kalian, Sekte Yuntian, telah bersekongkol dengan Sekte Iblis, dan berniat melakukan pemberontakan. Buktinya sudah sangat jelas. Baginda Kaisar telah menitahkan agar kalian segera menyerah. Serahkan para pemberontak itu, maka kalian akan terhindar dari pembantaian. Namun, jika kalian tetap keras kepala, jangan salahkan jika senjata kami tidak mengenal ampun. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, pasukan besar di belakangnya serentak mengangkat senjata mereka. Dengan aura yang sangat mengintimidasi, aku berdiri tegak di depan gerbang sekte, lalu memberi hormat kepadanya dengan tenang dan penuh wibawa. Jenderal Agung, suaraku terdengar lantang, bergema dengan sangat jelas di telinga semua orang. Sekte Yuntian kami telah berkultivasi dengan damai dari generasi ke generasi, selalu melindungi jalan kebenaran, dan tidak pernah sekalipun bersekongkol dengan Sekte Iblis. Orang yang sebenarnya bersekongkol dengan Sekte Iblis adalah dia Perdana Menteri Su Zengsan. Mendengar hal itu, semua orang saling pandang dengan penuh keterkejutan. Fitnah, apa buktinya? Buktinya ada di sini. Jiang Huai melangkah maju, mengeluarkan seberkas surat dari balik jubahnya, lalu melemparkannya ke udara dengan sekali sentakan tangan. Surat-surat itu melayang-layang di udara, dan jatuh tepat di hadapan barisan pasukan. Itu adalah surat-surat rahasia antara Su Zengsan dan Sekte Iblis. Di atasnya tertera cap pribadinya. Setiap kata di dalamnya berisi kalimat pemberontakan. Panglima pasukan pengepung memungut surat itu. Begitu membacanya, raut wajahnya seketika berubah drastis. Ini. Raut wajah Wen Ruyan juga langsung berubah. Dia tidak menyangka Jiang Huai benar-benar berhasil menyelidiki hal ini. Tepat pada saat itu, sesosok bayangan berpakaian polos tiba-tiba menerobos keluar dari kerumunan. Dengan langkah terhuyung-huyung, dia berlari ke depan barisan dan berteriak lantang, "Aku bisa membuktikannya." Tatapan semua orang seketika tertuju padanya. Ternyata itu Su Yan. Dengan pakaian polosnya, rambutnya tampak acak-acakan, dan bekas air mata masih tersisa di wajahnya. Namun,
Sepasang matanya tampak begitu bersinar terang. Wajah Wen Ruyan benar-benar berubah pucat pasi. Yaner, kenapa kamu ke sini? Cepat kembali, ini bukan tempat yang pantas untukmu. Nanti kamu terluka. Nada bicaranya terdengar panik dan tidak sabar. Namun sama sekali tidak ada kepedulian yang tulus. Suyan sama sekali tidak meliriknya. Dia hanya berdiri tegak di sana, menatap semua orang yang ada di sana. Matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam dan keteguhan hati. Saat dia mulai bersuara, suaranya terdengar lantang. Setiap katanya terucap dengan kepedihan yang mendalam. Semuanya, jangan mau dibohongi oleh mereka lagi. Ayahku dan Wen Ruyan adalah orang yang sebenarnya bersekongkol dengan Sekte Iblis dan berniat untuk melakukan pemberontakan. Wajah Perdana Menteri Su langsung menegang karena marah. Dia menyela dengan suara membentak. Sorot matanya begitu kejam, seolah-olah ingin melenyapkannya di tempat saat itu juga. Anak durhaka, berani-beraninya kau membual di sini dan merusak nama baik keluarga Su. Aku tidak sedang membual. Aku mendengar sendiri persekongkolan mereka. Mereka bekerja sama dengan Sekte Iblis demi menggulingkan kekaisaran dan menguasai dunia ini bersama-sama. Untuk itu, mereka bahkan tega membantai banyak nyawa yang tidak bersalah. Wen Ruyan, aku tulus mencintaimu, mengandung dan melahirkan anak-anakmu, karena kukira kamu benar-benar mencintaiku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu hanya menganggapku sebagai bidak catur, hanya alat bagimu untuk merebut kekuasaan. Di kehidupan lalu, kalian meracuniku dan membunuhku dengan tangan kalian sendiri. Di kehidupan kali ini kalian masih ingin mengulangi kelicikan yang sama. Mereka sama sekali tidak menyangka, Sekte Yuntian, yang diperintahkan untuk mereka basmi, ternyata telah difitnah secara keji. Sementara Perdana Menteri yang mereka abdi dengan setia, bersama mantan sarjana terbaik itu, ternyata adalah pengkhianat yang sesungguhnya. Banyak prajurit yang mulai menurunkan senjata mereka diam-diam. Sorot mata mereka tampak ragu, tidak ingin lagi melanjutkan pertumpahan darah ini, dan tidak sudi lagi mengabdi pada para pengkhianat. Wajah Perdana Menteri Su seketika pucat pasi karena panik. Bibirnya gemetar hebat, namun tak sepatah kata pun sanggup keluar dari mulutnya. Wajah Wen Ruyan pun kini pucat pasi bagai kertas. Dia tidak pernah menyangka jika Su Yan akan menguping rencana rahasia mereka. Dan yang lebih tidak terduga lagi, Su Yan berani membongkar semuanya di hadapan orang banyak. Dia sadar, konspirasinya kini telah terbongkar sepenuhnya. Riwayatnya sudah tamat. Begitu dia jatuh ke tangan kaisar, dia pasti akan dieksekusi mati dengan cara disiksa perlahan. Dia tidak rela, dia sungguh tidak rela. Ambisi yang ia bangun seumur hidupnya kini hancur lebur begitu saja. Dari seorang sarjana terbaik yang dihormati dan penuh kejayaan, kini jatuh menjadi rakyat biasa yang dicaci maki semua orang. Dia bahkan jauh lebih tidak rela jika harus kalah dari Su Mei dan Jiang Huai. Kalah dari takdir sialan ini, daripada diam menunggu ajal, lebih baik pertaruhkan segalanya. Kekuasaan Perdana Menteri sangat luar biasa, pengaruhnya begitu mengakar kuat. Jika sampai jatuh ke tangan kaisar, dia pasti akan melimpahkan semua kesalahan kepada dirinya yang hanya dianggap sebagai pion ini, menjadikannya kambing hitam atas semua dosa keluarga Su. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Perdana Menteri, merebut seluruh kendali sendirian, lalu memanfaatkan kekuatan Sekte Iblis. Dengan begitu, mungkin masih ada secercah harapan untuk bertahan hidup, untuk membalikkan keadaan. Kilatan kegilaan melintas di matanya saat dia menatap Perdana Menteri di sampingnya. Sang Perdana Menteri masih di sana, masih terus memaki-makinya sebagai anak durhaka, masih berupaya keras untuk menyelamatkan keadaan. Tangan Wen Ruyan perlahan meraba gagang pedang di pinggangnya. Kilatan pedang berkelebat, dengan cepat menghunjam ke arah Perdana Menteri. Ayah mertua, maafkan aku. Perdana Menteri membelalakkan matanya lebar-lebar, menunduk menatap ujung pedang yang menembus dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Mulutnya ternganga hendak mengatakan sesuatu, namun yang keluar hanyalah semburan darah segar. Kau. Wen Ruyan mencabut pedang panjangnya, membiarkan tubuh pria itu ambruk begitu saja. Tubuh Perdana Menteri jatuh menghantam tanah, menerbangkan kepulan debu. Kedua matanya tetap membelalak lebar hingga embusan napas terakhir. Wen Ruyan menyeka sisa darah di pedangnya. Wajahnya tampak begitu keji dan mengerikan. Bicaranya terdengar gila sekaligus penuh keangkuhan. Wen Ruyan, beraninya kau membunuh ayahku. Kalau aku membunuhnya, memangnya kenapa? Sejak awal, aku sama sekali tidak pernah berniat untuk berbagi kekuasaan tertinggi bersamanya. Pemimpin Sekte Iblis sudah sejak lama membuat kesepakatan denganku. Mereka lebih memilih untuk menyokongku. Seorang cendekiawan yang sama sekali tidak memiliki latar belakang apapun, atau sudi menyokong seseorang yang berkuasa penuh. Seorang Perdana Menteri yang sulit dikendalikan. Keluarga Su hanyalah
Batu pijakan bagiku untuk mencapai puncak kekuasaan. Pandangan matanya menyapu ke arah Su Yan, dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Begitu pula denganmu. Selesai bicara, dia langsung menghancurkan sebuah jimat hitam berkekuatan mistis. Saat jimat itu hancur, aura kegelapan yang sangat dahsyat membubung tinggi ke langit. Dari kedalaman hutan, terdengar lolongan mengerikan yang saling bersahutan. Tanpa terhitung banyaknya sosok berpakaian hitam dengan wajah menyeramkan. Para murid sekte iblis yang seluruh tubuhnya memancarkan hawa hitam, mulai bermunculan bagaikan gelombang air pasang. Dalam sekejap, mereka mengepung seluruh medan pertempuran tanpa menyisakan celah sedikit pun. Pelindung sekte iblis tiba-tiba muncul di belakang Wen Ruyan. Serang, bunuh mereka semua untukku. Bantu aku naik tahta menjadi kaisar. Kelak, aku pasti akan membawa sekte iblis menguasai dataran tengah. Aku akan memastikan kalian semua bisa menguasai ilmu hitam ini, hingga bisa bertindak sesuka hati di dunia ini. Tanpa ada seorang pun yang berani menghalangi, murid-murid sekte iblis itu meraung kencang, diselimuti aura kegelapan yang luar biasa pekat, lalu menerjang ke arah sekte Yuntian. Kemanapun aura kegelapan itu mengalir, tumbuh-tumbuhan langsung layu dan mati. Segala makhluk hidup hancur binasa. Bahkan udara pun berubah menjadi keruh dan beracun. Benar-benar tidak terbendung. Sementara itu, 100.000 prajurit dari pasukan kerajaan, yang sejak awal memang sudah enggan mengabdi pada pengkhianat, setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, menjadi semakin murka dan berapi-api. Jenderal Besar Pelindung Negara pun langsung memberi perintah, putar balik arah serangan, bersama dengan para murid sekte Yuntian, serta murid dari sekte lainnya, mereka mengepung dan menumpas sekte iblis. Seketika itu juga, di atas medan pertempuran, suara pertarungan terdengar begitu menggelegar membelah bumi. Kilatan pedang dan bayangan senjata saling beradu, hingga darah segar membasahi tanah di luar gerbang sekte. Bau darah di udara tercium semakin pekat. Para murid sekte iblis mulai melancarkan serangan bertubi-tubi yang membabi buta. Hujan pedang datang bagai ombak yang menerjang. Kilatan pedang dan golok saling beradu. Serangan mereka sangat kejam dan tanpa ampun. Begitu aku memberi perintah, cahaya spiritual langsung memancar hebat di atas gerbang sekte. Formasi pelindung sekte Yuntian pun bangkit. Sebuah kubah cahaya yang berkilau turun dari langit, menyelimuti seluruh sekte Yuntian di dalamnya. Para murid sekte iblis menerjang maju, menabrak kubah pelindung itu. Seketika terpental jauh dalam sekejap. Mereka menjerit histeris lalu hancur menjadi abu. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Gelombang demi gelombang datang silih berganti, terus menerjang bagai air bah. Tanpa henti hingga kubah pelindung itu mulai bergetar hebat. Kakak senior, formasinya sudah tidak sanggup bertahan lagi. Aku menggertakkan gigi erat-erat, mengerahkan seluruh energi spiritualku dan menyalurkannya ke dalam inti formasi. Bertahanlah, bertahanlah sebentar lagi. Jiang Huai berdiri tegak di sisiku. Setiap kali dia mengayunkan pedang Ling Xiao, kilatan energi pedang menebas ke segala arah. Tiap kali pedangnya terayun turun, beberapa petinggi sekte iblis pun langsung tumbang. Namun, bagaimanapun juga, kekuatan satu orang saja pasti ada batasnya. Tiba-tiba para murid sekte King Yun akhirnya tiba. Kakak senior Su, kami datang membantu. Tak lama kemudian, sekte Danxia, Lembah Feixing, dan sekte pedang Tianjian, sosok demi sosok datang melesat membelah udara, mendarat tepat di depan gerbang sekte. Jika mereka hancur, kita juga akan binasa. Hari ini mereka berani memusnahkan sekte Yuntian. Besok, mereka pasti akan memusnahkan kita juga. Serang! Sesosok demi sesosok bayangan yang tak terhitung jumlahnya langsung merangsek masuk ke medan perang. Bertarung sengit dengan para murid sekte iblis. Kilatan pedang dan golok saling beradu. Darah mengalir deras bagai sungai. Namun, murid sekte iblis terlalu banyak. Mereka sama sekali tidak takut mati. Terus menerjang maju gelombang demi gelombang. Meskipun murid-murid sekte kebenaran bertarung dengan gagah berani. Namun perlahan mereka mulai kewalahan. Duar, terdengar suara dentuman keras. Formasi pelindung sekte Yuntian akhirnya hancur. Perisai cahayanya retak dan pecah, menjelma menjadi bintik-bintik cahaya spiritual yang perlahan lenyap. Murid-murid klan iblis pun menyerbu masuk bagaikan air bah. Saat aku hendak menerjang maju, sebuah tangan tiba-tiba menahan pergelangan tanganku. Itu Jiang Huai. Tunggu aku. Dia melepaskan tanganku, lalu berbalik. Berdiri seorang diri dengan sebilah pedang menghalang di depan gerbang sekte. Aku ingin berlari menyusulnya, namun seorang murid dari pavilion Ling Xiao menahanku. Gadis suci, Tuan Muda,
telah memerintahkan hamba untuk melindungi Anda. Anda sama sekali tidak boleh maju ke depan. Aku hanya bisa menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Dia menerobos masuk ke dalam pasukan Sekte Iblis. Energi pedangnya berkelebat hebat ke segala arah, membuat murid-murid Sekte Iblis berjatuhan satu demi satu. Hanya seorang diri, dan dengan sebilah pedang, dia berhasil menahan gelombang serangan yang paling dahsyat. Namun, jubah putihnya perlahan-lahan mulai ternoda merah oleh darah. Tepat di saat itu, kilatan cahaya pedang kembali menerangi ujung langit. Kali ini ada ratusan aliran cahaya pedang. Masih ada orang lagi kah? Murid-murid dari pavilion Ling Xiao akhirnya tiba. Mereka mendarat di sisi Jiang Huai, dan berlutut serentak. Tuan Muda, bawahan Anda datang terlambat. Mohon hukum kami, Tuan Muda. Jiang Huai tidak menoleh sedikit pun. Ia hanya mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah pasukan iblis. Serang, ratusan cahaya pedang langsung melesat tinggi ke angkasa dan bertarung sengit dengan para murid Sekte Iblis. Dengan bergabungnya murid-murid pavilion Ling Xiao, situasi pertempuran langsung berbalik seketika. Semangat tempur pihak kami melonjak tinggi, dan perlahan-lahan mulai berada di atas angin. Meskipun jumlah pengikut Sekte Iblis sangat banyak, namun mereka tidak sanggup menahan serangan gabungan kami. Korban jiwa yang berjatuhan semakin banyak dan mengenaskan. Hawa iblis pun perlahan-lahan mulai ditekan oleh cahaya spiritual. Mereka tidak lagi memiliki keangkuhan seperti sebelumnya. Sambil mengayunkan tongkat suci Saintes, aku menebas murid-murid Sekte Iblis di sekitarku. Sambil terus mengawasi keadaan sekitar, aku tahu betul bahwa Wen Ruyan adalah dalang di balik semua ini. Dialah yang telah menghancurkan seluruh hidupku. Dengan menyingkirkannya, Sekte Iblis akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu diserang. Dan musuh bebuyutanku ini, Wen Ruyan, aku sendiri yang akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Membuatnya membayar harga yang paling mahal, dan membalas dendam kesumat berdarah dari kehidupan masa laluku. Dia berdiri di barisan belakang pasukan Sekte Iblis, dikelilingi oleh para pelindung Sekte, sedang memerintahkan murid-murid Sekte Iblis untuk menyerang. Dia tertawa-tertawa dengan begitu gila, tertawa penuh kemenangan, seolah-olah kemenangan sudah berada di dalam genggamannya. Tapi aku tidak akan membiarkan keinginannya terwujud. Jiang Huai, tahan pasukan Sekte Iblis itu, biar aku yang menghadapi Wen Ruyan. Teriakku lantang kepada Jiang Huai. Sosokku melesat seketika, cahaya spiritual di sekujur tubuhku melonjak hebat, menjelma menjadi bayangan putih, yang melesat cepat ke arah Wen Ruyan. Jiang Huai, yang saat itu sedang bertarung sengit dengan salah satu pelindung Sekte Iblis, menoleh saat mendengar teriakan itu. Tatapannya langsung tertuju padaku. Pada detik itu, bergolak berbagai macam emosi di matanya. Rasa khawatir, berat hati, dan rasa tidak tega. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya menganggukkan kepalanya, lalu menebas mati pelindung sekte itu dengan satu tebasan pedang, dan berbalik untuk berdiri menghadang di depanku, menahan murid-murid Sekte Iblis yang berniat mengejarku. Siapapun tidak boleh melukainya sedikit pun. Suaranya yang menggelegar bagai dentingan pedang mengguncang seluruh medan perang. Sosokku kembali melesat cepat. Aku langsung menerjang ke arah Wen Ruyan. Di sepanjang jalan, murid-murid Sekte Iblis merangsek maju berkerumun. Namun, mereka tidak sanggup menghentikanku. Kemanapun tongkat suci Santa mengarah, hawa iblis langsung lenyap tanpa sisa. Satu langkah, dua langkah. Para pengawal di sisi Wen Ruyan tumbang satu demi satu. Senyum di wajahnya perlahan-lahan membeku. Kakakmu, cepat hadang dia. Cepat hentikan dia. Dia menatapku yang kian mendekat selangkah demi selangkah. Sorot matanya akhirnya memancarkan kepanikan. Namun, tak ada lagi yang sanggup menghalangiku. Jarakku dengannya kini hanya tersisa 3 langkah saja. Mati kau, Wen Ruyan. Tepat pada detik itu, Wen Ruyan mendadak mendongak dan meraung keras ke langit. Hawa hitam pekat menyembur hebat dari sekujur tubuhnya. Hawa hitam itu bagaikan makhluk hidup, merasuk dengan liar ke dalam tubuhnya. Seketika rambutnya memutih bagai salju. Matanya merah padam penuh urat darah, dan wajahnya berkerut mengerikan. Dia telah berubah menjadi iblis. Adikku, ini semua karena kalian. Kalian semua sudah menghancurkan segalanya milikku. Padahal aku seharusnya menjadi Kaisar Agung. Seharusnya aku yang memiliki kekuasaan tertinggi, tiada tanding. Tapi kalian semua malah mengacaukan rencanaku. Dia merentangkan kedua tangannya. Hawa iblis yang dahsyat menyapu ke segala arah, melayukan rumput dan pepohonan yang dilewatinya, membawa petaka bagi semua makhluk hidup. Akan kubunuh kalian semua. Akan kuhancurkan semua ini. Aku akan menyeret semua orang untuk mati bersamaku. Dia menjelma menjadi bayangan hitam lalu menerkam ke arahku. Tepat saat aku hendak menyambut serangannya, Jiang Huai mendarat tepat di sampingku. Tubuhnya berlumuran darah, namun dia tetap berdiri dengan tegak. Asteris Duar,
Asteris suara ledakan dahsyat bergemuruh. Gelombang kejut yang mengguncang langit menyapu ke segala arah, membuat murid-murid sekte iblis di sekitar terpental jauh, binasa seketika. Guncangan keras membuat Wen Ruyan terdorong mundur dan memuntahkan darah hitam. Darah hitam mengalir dari sudut bibirnya. Kenapa kalian selalu bisa menang? Aku dan Jiang Huai pun segera merangsek maju. Mendesaknya langkah demi langkah, energi iblisnya semakin melemah, dan luka di sekujur tubuhnya kian bertambah banyak. Tepat pada saat itu, Suyan tiba-tiba melesat maju dari belakang. Dengan menggenggam sebilah belati, dia menghujamkannya kuat-kuat ke punggung Wen Ruyan. Puff! Wen Ruyan memuntahkan seteguk besar darah hitam. Dia menoleh dan menatap wanita di belakangnya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Lalu, dia melayangkan satu hantaman telapak tangan. Jalang ini. Berani-beraninya dia melukaiku. Suyan menarik kembali belatinya, lalu melangkah mundur dengan sempoyongan. Sementara darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya. Hantaman telapak tangan Wen Ruyan tadi telah mencederai urat jantungnya dengan sangat parah. Wen Ruyan, akhirnya aku berhasil membalaskan dendamku sendiri. Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Pergilah ke neraka. Wen Ruyan kembali melayangkan hantaman telapak tangan sekali lagi, mementalkannya hingga melayang jauh. Dengan wajah yang berkerut murka, Jalang sepertimu memang pantas mati. Suyan terpental beberapa meter jauhnya, lalu jatuh terhempas keras ke tanah. Dia terbaring di sana, menatap ke arah langit, dengan senyuman yang masih tersungging di sudut bibirnya. Suyan, aku menatapnya, dan perasaan campur aduk yang tak menentu mulai membuncah di dalam hatiku. Dia menoleh ke arahku. Di dalam sepasang matanya itu, tidak ada lagi rasa cemburu seperti dulu. Tidak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang begitu tenang. Sumei, maafkan aku. Dan juga terima kasih. Dengan perasaan lega, dia memejamkan matanya, dan tak pernah lagi membukanya. Sekali lagi, aku bertarung sengit dengan Wen Ruyan. Setiap serangan dari tongkat suci di tanganku begitu mematikan. Kilatan pedang menebas bagai bilah yang tajam, tanpa memberinya celah sedikit pun. Tak lama kemudian, dia mulai tersudut. Tubuhnya kini penuh dengan luka. Sebagian besar energi iblis di tubuhnya telah sirna. Bahkan untuk berdiri tegak saja dia sudah kesulitan. Sementara itu, di sisi lain, para murid sekte iblis pun dikepung oleh pasukan kami, dan perlahan-lahan mulai tumbang. Hingga hampir habis tak tersisa. Tak ada lagi kesombongan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Tubuhnya bersimbah darah. Napasnya memburu tak beraturan. Namun dia masih bertahan sekuat tenaga. Sumei Jiang Huai. Kalian pikir kalian bisa membunuhku semudah ini? Aku mengangkat tongkat suciku, dan mengarahkannya tepat ke arah jantungnya. Wen Ruyan. Kau sudah berada di ujung jalan. Melihat posisinya yang sudah terpojok, sebuah niat licik melintas di mata Wen Ruyan. Tiba-tiba, kakinya terasa lemas. Lavi dia berlutut pasrah di atas tanah. Dia menangis dengan sangat histeris. Berlutut dan memohon ampun. Aku tidak seharusnya tidak tahu balas budi. Aku tidak seharusnya membiarkan kekuasaan membutakan mataku. Aku tidak seharusnya menjebakmu. Aku tidak seharusnya menyakiti begitu banyak orang yang tak bersalah. Aku tidak seharusnya mengkhianati Yaner. Dia bersimpuh di sana. Air matanya mengalir, bercampur dengan debu hitam yang luntur. Tampak sangat menyedihkan dan hancur. Jika memang ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah serakah akan kekuasaan lagi. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Tidak akan pernah lagi melakukan kejahatan yang begitu keji. Aku hanya bisa menatap pria yang kini bersujud di hadapanku. Di kehidupan sebelumnya, aku bersimpuh di kakinya, membenturkan dahiku hingga berdarah, memohon agar dia mengampuni sekteku. Aku ingin sekte Yuntian kalian musnah tanpa sisa. Sebagai tumbal kematian Suyan. Namun di kehidupan sekarang, dialah yang berlutut di hadapanku, menangis terseduh-seduh dengan air mata yang bercucuran. Wen Ruyan, dosamu sudah teramat berat. Tidak ada kata ampun bagimu. Di kehidupan lalu, kau membunuhku dan menghancurkan sekteku. Di kehidupan ini, aku bersumpah akan menghabisimu dengan tanganku sendiri. Kau juga terlahir kembali. Baru saat itulah dia akhirnya menyadari. Pantas saja setiap rencana yang dia buat selalu berhasil kubongkar dengan tepat. Pantas saja aku selalu bisa menyusun rencana lebih awal dan terus menyudutkannya di setiap kesempatan. Rupanya, aku memang sudah terlahir kembali sejak lama, mengetahui semua niat busuknya, dan memperhitungkan setiap langkahnya dengan matang. Kekalahannya bukan hanya soal kekuasaan dan kekuatan pasukan, tetapi dia juga kalah karena keserakahan dan kekejamannya sendiri. Kilatan kegilaan melintas di matanya.
Kalau aku tidak bisa hidup, maka mari kita masuk neraka bersama. Dia tiba-tiba menerjang ke arahku dengan ganas. Energi iblis di sekujur tubuhnya melonjak hebat. Dia berniat meledakkan dirinya sendiri. Ancaman kematian yang begitu dekat membuat pupil mataku mengecil seketika. Di saat yang amat genting itu, Jiang Huai langsung menerobos maju. Dia mengayunkan pedangnya, menebaskan energi pedang yang memaksa Wen Ruyan mundur. Lalu dengan cepat menarikku, dan melompat mundur untuk menghindar. Dia mendekapku erat-erat dalam pelukannya, melindungiku sepenuhnya. Tubuh Wen Ruyan meledak di udara. Energi iblis terpencar ke segala arah, menyebarkan potongan daging dan darah kemana-mana. Aku bersandar di dada Jiang Huai, mendengarkan suara ledakan yang memekakkan telinga itu, dan seketika tubuhku gemetar hebat. Meyer, tidak apa-apa, kamu sudah aman. Perlahan, kabut energi iblis itu mulai memudar, menyisakan keheningan yang mencekam di seluruh medan pertempuran. Para murid klan iblis kehilangan pemimpin mereka, dan dengan cepat ditumpas habis tanpa sisa. Sinar matahari mulai mengintip dari balik awan, menyinari gerbang sekte yang luluh lantak. Aku berdiri di tengah puing-puing, menatap semua ini. Wen Ruyan sudah mati, Perdana Menteri Su sudah mati, Su Yan juga sudah mati. Namun di dalam hatiku, tidak ada rasa puas seperti yang kubayangkan. Hanya ada ketenangan yang begitu sunyi. Meyer, kita menang. Aku menyandarkan diriku ke dalam dekapannya, dan air mataku akhirnya tumpah tak terbendung. Kali ini adalah sebuah kelegaan. Sambil terisak, aku berbisik, Sekte Yuntian berhasil diselamatkan. Mereka yang berutang pada kita. Kini semuanya sudah lunas. Dia mendekapku semakin erat, menempelkan dagunya di puncak kepalaku. Semua sudah berlalu. Mulai sekarang, aku akan selalu bersamamu. Di dalam sekte, para murid mulai bersorak-sorai. Kita menang. Kita menang. Hidup Sekte Yuntian. Hidup kakak seperguruan Su. Hidup kakak seperguruan Jiang. Suara sorak-sorai bersahut-sahutan, menggema hingga ke angkasa. Aku membuka mataku, memandangi para murid yang tengah bersorak gembira, memandangi rekan-rekan yang telah berjuang bahu-membahu, dan memandangi sekte yang telah kami lindungi dengan tetesan darah ini. Perlahan, aku mendongak, menatap pria di sisiku. Saat tatapan kami bertemu, kami berdua tersenyum. Kehidupan ini akhirnya terasa sempurna. Beberapa tahun kemudian, Sekte Yuntian telah menjadi sekte nomor 1 di dunia. Tempat ini begitu makmur, dengan murid yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid yang datang mencari dao mengalir tanpa henti. Energi spiritual tampak menyelimuti seluruh pegunungan, menyuguhkan sebuah pemandangan yang begitu damai. Aku dan Jiang Huai duduk berdampingan, menatap samudra awan yang membentang di bawah kaki kami. Dari kejauhan, sesosok bocah mungil yang begitu menggemaskan, berlari ke arah kami. Ayah, ibu, kalian sedang apa? Sambil tersenyum, aku merentangkan kedua tanganku, lalu dengan lembut menangkap si kecil yang langsung menghambur, dan mendekapnya erat ke dalam pelukanku. Kita sedang melihat samudra awan, ucapku dengan nada lembut. Kamu mau melihatnya bersama kami? Si kecil bersandar manja di dadaku. Kedua matanya yang bulat besar, menatap samudra awan di bawah sana, lalu mengerjap penuh rasa ingin tahu. Ia lalu mendongak dan mendesak ayahnya. Ayah dan ibu bagaimana bisa saling kenal? Apakah seperti yang ada di buku dongeng tentang pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Jiang Huai menunduk menatap si kecil dalam dekapanku, lalu mendongak untuk menatapku. Tatapannya dipenuhi kelembutan yang teramat dalam. Mana ada pahlawan menyelamatkan gadis cantik? Dulu ibumu menarik undian, dan kebetulan dia mendapatkan ayah. Padahal jelas-jelas kamu yang curang. Si kecil, yang merasa penasaran mendengar percakapan kami, mengerutkan alis mungilnya. Dengan wajah mendongak, ia bertanya dengan ekspresi yang sangat polos. Jiang Huai tertawa kecil. Ia mengulurkan tangan untuk mengelus kepala si kecil, lalu menggenggam tanganku erat. Sorot matanya dipenuhi kasih sayang dan cinta yang mendalam. Namun ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ya, benar. Kotak undian itu memang sudah ia utak-atik sebelumnya, sejak saat aku terlahir kembali.